Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Sun Woo-chan, peneliti muda berbakat yang sedang melanjutkan studinya di Boston. Di tengah kesibukannya di laboratorium, ia menjalani hubungan jarak jauh dengan Song Haran, seorang desainer berbakat yang tinggal di Korea. Meski terpisah jarak, keduanya tetap menjaga kedekatan lewat pesan-pesan sederhana yang mereka kirim setiap hari. Suatu ketika, Chan membeli sebuah pulpen dan mengukir nama Haran di atasnya. Pulpen itu ia siapkan sebagai simbol kesetiaannya. Haran sendiri sering bercerita tentang kecintaannya pada hujan, tentang aroma tanah basah dan ketenangan yang dibawanya. Chan biasanya menanggapi dengan penjelasan ilmiah, namun perbedaan cara pandang itu justru membuat hubungan mereka terasa unik. Bahkan saat hujan turun di Boston, Chan sengaja keluar untuk merasakan apa yang selama ini Haran rasakan. Di sela penelitiannya, ia juga gemar menggambar, dan tanpa disadari, hampir semua karyanya terinspirasi dari Haran. Di sisi lain, atasan Haran di tempat kerja ternyata adalah kakak Chan. Ketika kantor libur selama 4 hari, Haran tiba-tiba memutuskan terbang ke Boston untuk memberi kejutan. Chan pun terkejut saat menerima pesan bahwa Haran sudah berada di bandara dan sedang menuju menemuinya. Namun, pertemuan yang telah lama dinantikan itu justru berubah menjadi tragedi. Beberapa saat sebelum Haran tiba di kampus, Chan pergi ke laboratorium untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba ledakan besar mengguncang ruang riset, membuatnya terpental dan tak sadarkan diri. Asap hitam memenuhi udara, menyambut kedatangan Haran dengan kepanikan. Tak lama kemudian, kabar buruk itu disampaikan oleh kakak Chan. Sejak hari itu, hidup Haran berubah sepenuhnya. 7 tahun berlalu, di Korea berdiri sebuah rumah desain ternama bernama Nana Atelier yang dipimpin oleh desainer legendaris Kim Nana. Di tempat itu, Haran kini dikenal sebagai salah satu desainer paling menonjol. Ia adalah cucu Kim Nana, sekaligus kakak dari Song Ha-young. Waktu telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih tertutup. Ia memilih menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk melupakan luka masa lalu. Sementara itu, seorang pria kembali ke Korea dengan identitas baru sebagai Sun Woo-chan, kini berprofesi sebagai animator. Penampilannya lebih dewasa dengan tatapan yang menyimpan banyak rahasia. Bersama sahabatnya Ben, ia menerima tawaran kerjasama proyek dari Nana Atelier. Pertemuan pertamanya berjalan lancar, seolah ia tak memiliki kaitan apapun dengan masa lalu di tempat itu. Di Nana Atelier, para desainer kembali disibukkan dengan pekerjaan mereka. Haran kerap menghilang tanpa penjelasan dan memilih merancang di sebuah kedai bernama Shim, tempat yang memberinya ketenangan dan ruang untuk menuangkan ide. Hingga suatu hari, sebuah pameran seni tanpa sengaja mempertemukan kembali 2 orang yang telah lama terpisah. Chan datang untuk melihat lukisan yang dipamerkan, hingga pandangannya tertuju pada seorang wanita yang terasa begitu familiar. Haran berdiri tidak jauh darinya. Dalam sekejap, jarak 7 tahun seolah menghilang. Sebuah lukisan wanita di tengah salju mengingatkan Chan pada masa lalu, tentang hujan, tentang Boston, dan tentang hari yang mengubah segalanya. Tak lama setelah itu, Haran meninggalkan pameran dan Chan segera mengejarnya. Saat ia keluar, Haran sudah berada di seberang jalan. Di saat yang sama, terdengar suara gemuruh dari bangunan yang hampir roboh. Haran yang memakai earphone tidak menyadari bahaya tersebut. Tanpa berpikir panjang, Chan memanggil namanya. Suara itu membuat Haran berhenti tepat sebelum reruntuhan jatuh di dekatnya. Namun sebelum sempat menjelaskan apapun, Chan memilih pergi dan kembali menghilang dari kehidupan Haran. Keesokan harinya, Chan mempresentasikan karakter animasi ciptaannya dalam rapat kolaborasi bersama Nana Atelier. Karakter itu bernama Won, dijuluki Duer Lunar, yang berarti cahaya bulan yang lembut. Sosoknya tampak tenang, namun menyimpan kesedihan mendalam, seolah menjadi cerminan hati penciptanya sendiri. Kim Nana tertarik dengan karakter tersebut dan mulai penasaran dengan latar belakang Chan. Meski sebagian karyawan meragukan kerjasama ini, Kim Nana justru menyetujuinya dengan penuh keyakinan. Keputusan itu mengejutkan semua orang, termasuk Chan. Dalam suasana yang masih canggung, Chan mengajak Kim Nana berfoto sebagai tanda dimulainya kolaborasi, lalu pergi ke mobil untuk mengambil berkas. Sementara itu, Kim Nana kembali mengamati desain karakter Won. Semakin lama ia memperhatikan, semakin terasa kemiripannya dengan Haran, cucunya sendiri. Di sisi lain, langkah Chan tiba-tiba terhenti saat sebuah pulpen jatuh di dekat kakinya.
Ia memungutnya, lalu seketika terdiam. Pulpen itu bertuliskan nama Haran, hadiah yang pernah ia berikan bertahun-tahun lalu. Dunia seakan berhenti saat ia menyadari hal itu. Ketika Chan mengangkat kepala, Haran sudah berdiri di hadapannya. Wajah Haran tampak tenang, bahkan asing, tanpa tanda ia mengenali Chan. Sebaliknya, Chan berusaha menahan gejolak emosinya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengembalikan pulpen tersebut dan memperkenalkan diri sebagai Sun Woo Chan. Pertemuan itu terasa seperti dua orang asing yang baru pertama kali bertemu, padahal mereka pernah berbagi masa lalu yang begitu dalam. Tak lama setelah itu, Chan pergi ke sebuah ruangan kecil untuk menenangkan diri. Ia tak pernah menyangka bahwa Haran adalah desainer utama di Nana Atelier, perusahaan yang kini bekerja sama dengannya. Kenyataan itu terasa berat dan sulit diterima. Di ruang rapat, Kim Nana menatap Chan dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya, apakah karakter Won terinspirasi dari seseorang, namun Chan langsung menyangkal. Ketika Kim Nana menyebut bahwa karakter itu mirip dengan Haran, wajah Chan seketika pucat. Karena gugup, ia tanpa sengaja menumpahkan kopi ke kemejanya. Kim Nana pun meminta Jeremy untuk menyuruh Haran menyiapkan kemeja pengganti karena ia tak ingin rapat berlangsung dalam keadaan berantakan. Saat Chan berganti pakaian, bekas luka bakar di tubuhnya terlihat jelas, jejak dari tragedi 7 tahun lalu. Tanpa sengaja, Haran melihatnya. Ia terkejut dan merasa canggung, meski belum memahami arti dari luka tersebut. Malam itu, di hotel, Chan merasa ragu untuk melanjutkan kerjasama. Ben kebingungan melihat perubahan sikapnya yang mendadak, namun Chan tak mampu menjelaskan perasaannya. Bekerja bersama Haran berarti membuka kembali luka lama yang selama ini ia kubur, termasuk tato di dadanya bertuliskan memento memori, pengingat bahwa kenangan tak pernah benar-benar hilang. Ia sempat ingin meninggalkan Korea, tetapi akhirnya memilih tetap tinggal dan menyelesaikan proyek itu. Ia memutuskan menghadapi masa lalunya, bukan lagi menghindar. Keadaan justru semakin rumit. Seorang penguntit diam-diam mengikuti dan memotret Haran kemanapun ia pergi. Di rumah, kehidupan keluarga tetap berjalan seperti biasa. Song Hadam, adik kedua Haran yang cerdas dan perhatian, menjadi kebanggaan Kim Nana. Sang nenek mulai memikirkan masa depan Haran dan berharap cucunya segera menikah. Ia bahkan menyuruh Haran pergi kencan buta dengan seorang fotografer terkenal, namun langsung ditolak. Penolakan itu membuat Kim Nana terdiam, mengingat kembali masa lalu saat kedua orang tua Haran meninggal dunia. Sejak kehilangan tersebut, Haran memang berubah menjadi pribadi yang lebih tertutup dan sulit memahami perasaannya sendiri. Suatu pagi, berita televisi menayangkan insiden di dekat lokasi pameran seni beberapa waktu lalu. Song Ha-yong yang melihatnya segera mematikan televisi agar neneknya tidak curiga. Namun ia tetap menyampaikan kabar itu kepada Haran. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berkemeja putih berteriak memanggil nama seseorang. Awalnya, Haran tidak terlalu peduli, tetapi saat tayangan itu diputar ulang dan terdengar jelas namanya dipanggil, jantungnya mulai berdegup kencang. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia menyadari pria itu mengenakan kemeja yang sama seperti yang dipakai Chan saat presentasi. Perlahan, Haran mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Mereka memang mengaku baru pertama kali bertemu, tetapi semua kebetulan itu terasa terlalu aneh untuk diabaikan. Sementara itu, Ha-yong mulai menduga bahwa Chan mungkin sudah lebih dulu mencari tahu tentang Nana Atelier, termasuk fakta bahwa Haran adalah kepala desain di sana. Keesokan harinya di kantor, seorang staf membawa kemeja Chan yang tertinggal dan menyerahkannya kepada Haran. Saat memeriksa kemeja itu, Haran menemukan sebuah tiket kunjungan museum di dalam saku. Tanggal yang tertera sama persis dengan hari ia datang ke pameran seni, seperti yang diberitakan sebelumnya. Potongan-potongan kejadian itu perlahan mulai terasa saling terhubung. Di sisi lain, Chan kembali dihantui mimpi buruk tentang masa lalu. Ledakan di laboratorium, hujan di Boston, dan sosok Haran terus muncul dalam tidurnya yang gelisah. Situasi semakin rumit ketika foto-foto hasil jebretan penguntit dikirim secara anonim. Haran memilih untuk menangani masalah itu sendiri, namun Ha-yong mulai curiga. Ia menduga pria berkemeja putih dalam berita adalah orang yang sama yang diam-diam mengikuti kakaknya. Kecurigaan itu pun perlahan mengarah pada satu nama, Sun Woo Chan. Tak lama kemudian, Kim Nana mengirim pesan agar Haran segera datang ke Hotel Grand Lumiere. Tanpa mengetahui alasan pastinya, Haran pun bergegas menuju ke sana. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang pemuda memasuki kedai Shim, tempat yang sering menjadi pelarian Haran.
Kedatangannya terasa seperti awal dari sesuatu yang tak terelakkan. Pemuda itu adalah Chan. Kedai sederhana dengan aroma kopi hangat itu ternyata telah lama menjadi tempat persinggahannya setiap kali berada di Korea. Dari tempat itulah ia mendapatkan tiket museum yang tanpa disadari mempertemukannya kembali dengan Haran. Di sudut kedai, musik mengalun pelan. Pemiliknya, Park Man-jae, pernah berkata bahwa harmoni musik mampu membangkitkan kenangan lama. Kata-kata itu terlintas di benak Chan saat ia melihat piano tua di ruangan tersebut. Ia pun duduk dan memainkan beberapa nada dengan perlahan. Alunan itu membawa pikirannya kembali ke Boston, pada hari hujan, dan pada seseorang yang tak pernah benar-benar ia lupakan. Sementara itu di Hotel Grand Lumiere, Haran memenuhi panggilan neneknya. Kim Nana telah mengatur pertemuan antara Haran dan seorang fotografer terkenal bernama Jaeyeon untuk sebuah kencan buta. Tujuannya sederhana, ia ingin Haran bangkit dari masa lalu dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Namun bagi Haran, hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Ia merasa belum siap membuka hati. Di dalam dirinya tertanam ketakutan bahwa setiap kali ia mencintai seseorang, hal buruk akan terjadi. Luka masa lalu itu masih membekas kuat. Bertahun-tahun sebelumnya, Haran kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan mobil tragis yang ia saksikan sendiri. Lalu 7 tahun lalu, sepulang dari Boston, ia kembali menerima kabar duka. Chan dinyatakan meninggal akibat insiden di laboratorium. Dalam waktu yang berdekatan, ia merasa kehilangan semua orang yang ia cintai. Sejak saat itu, ia membangun dinding tebal di hatinya dan menutup diri dari siapapun. Mendengar kembali alasan itu, Kim Nana tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Ia hanya berharap Haran mau mencoba membuka hati. Setidaknya memberi kesempatan kepada Yeon. Sebagai bentuk penghormatan, Haran akhirnya setuju untuk datang menemui pria tersebut. Dengan terpaksa, Haran menemui Yeon, menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak berniat menjalin hubungan lebih jauh. Namun di tengah percakapan itu, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok yang sangat ia kenal, Chan. Melihat pria itu berada di tempat yang sama, membuat kecurigaannya semakin kuat. Ia mulai berpikir bahwa selama ini Chan mungkin telah mengikutinya, bahkan diam-diam memotretnya. Jarak 7 tahun yang dulu memisahkan mereka kini terasa begitu dekat. Dengan sisa keberanian, ia menanyakan satu hal yang terus menghantuinya. Apakah Chan adalah pria yang memanggil namanya saat insiden di pameran seni? Pertanyaan itu membawa Chan kembali ke kenangan lama. Dalam suatu kesempatan, ia pernah melihat Haran dari kejauhan dan ingin memanggilnya untuk menjelaskan segalanya. Namun suara ledakan kembang api tiba-tiba memicu trauma dari kejadian di masa lalu. Ketakutan itu membuatnya memilih untuk menghilang demi melindungi Haran dari kenyataan yang jauh lebih rumit. Kini, alasan mengapa Haran tidak mengenalinya mulai terungkap. Pria yang dulu ia cintai adalah Kang Hyuk Chan, seseorang yang telah dinyatakan meninggal. Sementara lelaki yang kini berdiri di hadapannya memperkenalkan diri sebagai Sun Woo Chan. Kisah ini membawa kita kembali ke tragedi 7 tahun lalu. Saat Chan terbaring di rumah sakit dalam kondisi koma akibat ledakan di laboratorium kampusnya. Ia akhirnya sadar dengan ingatan samar tentang pengakuan cinta Haran yang terus terngiang. 3 bulan kemudian, kondisinya mulai membaik. Dokter pun menanyakan apakah ingatannya telah pulih sepenuhnya. Chan mengaku hanya mengingat 1 orang. Namun, sekeras apapun ia mencoba, wajah dan identitas sosok itu tetap kabur. Ia bahkan sempat meragukan apakah orang tersebut benar-benar ada atau hanya bayangan dari ingatan yang terluka. Chan berulang kali mencoba menggambar wajah itu, tetapi selalu gagal hingga akhirnya ia menyerah. Suatu hari, tanpa sengaja ia melihat Haran berjalan di tengah keramaian. Ia langsung mengejarnya dari seberang jalan. Setelah mencari ke sana kemari, Chan akhirnya menemukan Haran berdiri sendirian. Namun saat ia hendak mendekat, suara kembang api tiba-tiba meledak di udara. Dentuman itu membuat telinganya berdengung dan memicu kilasan ingatan yang selama ini terkunci. Ingatan itu membawanya kembali ke masa lalu saat ia berada di laboratorium. Di atas meja, sebuah ponsel terus berdering. Haran berkali-kali mencoba menghubungi. Namun sebenarnya, saat itu Haran sedang menjalin hubungan dengan seseorang bernama Kang Hyuk Chan. Keesokan harinya, karena pekerjaan mendesak di laboratorium, Hyuk Chan harus pergi dan meminta Woo Chan untuk membalas pesan jika Haran menghubunginya melalui aplikasi di laptop yang ia tinggalkan di kos. Tak lama kemudian, Haran mengirim pesan. Ia mengungkapkan rasa kesepiannya, merasa seolah hidupnya dipenuhi dinding yang membatasi, dan hanya ingin berbagi cerita jika tidak mengganggu. Awalnya, Woo Chan berniat jujur bahwa Hyuk Chan sedang tidak ada. Namun membaca pesan Haran yang begitu tulus dan kesepian, ia justru memilih berpura-pura menjadi Hyuk Chan dan mulai menghiburnya.
Hari demi hari berlalu, kebohongan itu terus berlanjut. Beberapa waktu kemudian, Hyuk-chan berencana pergi berlibur selama beberapa minggu. Tanpa sengaja, ia membawa laptop milik Woo-chan. Setelah menyadarinya, Woo-chan segera menghubunginya. Hyuk-chan pun meminta agar pesan Haran diabaikan atau dijawab singkat dengan alasan ia sedang sibuk di laboratorium. Namun Woo-chan melakukan sebaliknya. Ia terus berpura-pura menjadi Hyuk-chan hingga akhirnya Haran ingin datang menemuinya. Pertemuan itulah yang kemudian berujung pada tragedi ledakan. Kilasan ingatan tersebut akhirnya membuat Woo-chan mengingat semuanya. Ia sadar bahwa selama ini dialah yang berkomunikasi dengan Haran, menyamar sebagai Hyuk-chan dan tanpa disadari, membuat Haran semakin mencintai sosok yang ia kira adalah kekasihnya. Haran sama sekali tidak mengetahui kebenaran itu. Baginya, orang yang pernah menghibur dan berbagi cerita adalah Hyuk-chan, bukan Woo-chan. Karena itulah ia tidak mengenali wajah Woo-chan. Sementara itu Woo-chan mengenal Haran melalui rekaman video yang pernah dikirimkan, termasuk pengakuan cintanya yang begitu tulus. Di taman, Haran mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Woo-chan. Ia menyinggung tiket pameran yang ditemukan di kemejanya, serta kehadirannya di hotel. Chan pun memilih berbohong. Ia mengaku mengenal Haran dari artikel tentang perusahaan miliknya dan pernah melihatnya di pameran seni. Ia juga mengatakan bahwa pertemuan mereka di hotel hanyalah kebetulan. Mendengar penjelasan itu, Haran akhirnya menganggap semuanya sebagai kesalahpahaman dan meminta maaf. Namun saat percakapan mereka berakhir, Chan menyadari ada seseorang yang mencurigakan mengikuti Haran. Mereka pun segera mengejarnya. Di sisi lain, Hae-yong yang mencoba membantu justru terjatuh. Beruntung Yeon Tae-sak datang tepat waktu dan berhasil menangkap salah satu pelaku. Botol yang dilemparkan diduga berisi bahan kimia berbahaya. Pelaku mengaku menyimpan dendam terhadap Haran karena sejak dulu ia selalu menjadi pusat perhatian. Ia merasa tersisih dan menuduh Haran memanfaatkan nama besar keluarganya untuk meraih popularitas. Meski demikian, Haran memilih untuk tidak menuntutnya. Terungkap bahwa Ha-yong diam-diam memasang GPS di ponsel Haran demi memastikan keselamatannya. Haran sempat marah karena tindakan itu beresiko, tetapi Ha-yong meyakinkannya bahwa ia hanya ingin melindunginya. Chan kemudian menjelaskan bahwa ia terlibat karena kebetulan melihat seseorang mencurigakan mengikuti Haran. Ha-yong pun berterima kasih atas keberaniannya. Haran juga meminta maaf karena merasa telah merepotkan dan membuat Chan terluka. Namun Chan menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Saat polisi berniat memeriksa luka Chan lebih lanjut, ia justru sudah pergi lebih dulu. Haran pun segera mengejarnya. Setelah berhasil menyusul, ia kembali meminta maaf dan memberikan kartu namanya, berjaga-jaga jika Chan membutuhkan bantuan medis. Di sisi lain, Kim Nana masih memikirkan insiden yang baru saja terjadi. Ia memperingatkan agar hal serupa tidak terulang lagi. Saat Ha-yong menyebut bahwa Haran terlihat bersama seorang pria, sang nenek awalnya tidak percaya. Namun seiring waktu ia mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Di dalam kamar, Ha-yong dengan antusias menceritakan keberaniannya saat membantu mengejar pelaku. Berbeda dengan itu, Haran justru khawatir neneknya akan salah paham jika mengetahui kejadian sebenarnya. Ha-yong menganggap bahwa sedikit kesalahpahaman terkadang lebih baik daripada harus mendengar omelan panjang. Percakapan mereka pun beralih pada luka di tangan Chan. Haran merasa bahwa hanya memberikan kartu nama belum cukup sebagai bentuk terima kasih. Ha-yong lalu menyarankan agar Haran mengundang Chan makan malam, sekaligus membelikannya jaket baru sebagai pengganti yang rusak. Awalnya Haran ingin melakukannya minggu depan, namun Ha-yong mendorong agar dilakukan secepat mungkin dan disampaikan secara langsung. Keesokan harinya, Chan menerima pakaian baru dari Haran, namun tidak secara langsung, melainkan melalui karyawan hotel. Ia juga mendapat pesan bahwa Haran sedang berada di bawah. Melihat hujan turun deras, Chan segera mengambil payung dan turun menemuinya. Di luar, ia melihat Haran berdiri menikmati hujan. Aroma tanah basah seketika mengingatkannya pada kebiasaan Haran yang menyukai suasana tersebut. Chan mendekat dan membuka payung untuk melindunginya. Namun ternyata payung itu rusak. Ia pun berniat kembali untuk mengambil yang lain. Saat itu, Haran bertemu seorang teman lama yang memberi kabar bahwa ia akan segera menikah di hotel tersebut. Haran terlihat tidak nyaman dan memilih segera masuk ke dalam bersama Chan. Mereka menunggu payung baru datang, tetapi suasana di antara mereka terasa canggung. Tak lama kemudian, Ben muncul sambil membawa makanan dan mengajak mereka makan bersama. Chan yang terlihat kikuk langsung menyerahkan payung kepada Haran dan memintanya segera pulang. Sikapnya yang tiba-tiba itu membuat Ben terus meledeknya. Di tempat lain,
Pak Manjai, pemilik kafe, tiba-tiba terjatuh saat membawa karung berisi biji kopi karena dadanya terasa sakit. Tak lama setelah kejadian itu, Haran datang ke kafe dan mendapati biji kopi berserakan. Namun Manjai tidak ada di sana. Ia mencoba menelpon tanpa menyadari bahwa panggilannya dijawab oleh Chan. Malam harinya, Kim Nana pulang dan melihat Hadam bermain dengan seekor anjing bernama Genius. Hadam menjelaskan bahwa Haran membawa pulang anjing itu karena pemiliknya, yaitu pemilik kafe langganannya, sedang dirawat di rumah sakit. Tak lama kemudian, Haran pulang membawa minuman untuk Genius sebelum Hadam berangkat les. Kim Nana mulai menyadari adanya perubahan kecil dalam diri cucunya. Tak lama berselang, bel rumah berbunyi. Pak Manjai datang dan langsung masuk setelah mendengar Genius menggonggong. Kim Nana mengatakan bahwa Haran tidak ada di rumah. Manjai pun memperkenalkan diri dan hendak berpamitan. Namun sebelum ia pergi, Kim Nana merasa nama itu begitu familiar. Ia kemudian memastikan dan ternyata benar. 50 tahun lalu, Manjai pernah bermain musik bersama seorang gadis bernama Nabong, yang tak lain adalah nama kecil Kim Nana. Keduanya pun terkejut menyadari bahwa mereka adalah teman lama yang telah lama terpisah. Sementara itu, Haran pergi ke kafe Manjai. Tak lama kemudian, Chan datang dengan niat bertemu pemilik kafe, namun justru bertemu Haran. Ia menjelaskan bahwa dirinya tinggal di sekitar sana dan sering membantu memperbaiki mesin kopi. Bahkan, ia sempat mengantar Manjai untuk pemeriksaan kesehatan dan melihat banyak kamar kosong di rumahnya. Karena khawatir, Chan menyarankan agar ia tinggal sementara selama 3 bulan. Dari situlah Chan akhirnya tinggal bersama Manjai. Barulah saat itu Haran menyadari bahwa orang yang mengangkat teleponnya sebelumnya adalah Chan. Di sisi lain, Pak Manjai kembali menemui Kim Nana untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Kim Nana bertanya, mengapa ia tidak mengenalinya, padahal namanya cukup terkenal. Manjai mengaku mengenal nama besarnya, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu adalah Nabong kecil yang dulu ia kenal. Ketika ditanya bagaimana ia bisa begitu dekat dengan Haran, Manjai menjelaskan bahwa Haran sudah menjadi pelanggan tetapnya sejak 7 tahun lalu. Pertemuan pertama mereka terjadi saat hujan deras, ketika Haran duduk sendirian di depan kafe sambil menangis. Sejak saat itu, ia sering datang hingga larut malam. Di kafe, Chan diam-diam memperhatikan Haran yang sedang merancang desain pakaian. Tiba-tiba ponselnya berdering, Ben menelpon. Chan terlihat panik. Haran sempat membantu mengangkat panggilan itu sebelum Chan buru-buru mengambilnya kembali sambil mengucapkan terima kasih dengan canggung. Tak lama kemudian, Manjai datang membawa Genius dan memperkenalkan Chan sebagai teman sekamarnya. Haran sempat heran mengapa ia memperbolehkan Chan tinggal bersamanya. Namun Manjai menjelaskan bahwa akan lebih aman jika tidak sendirian dan ia percaya Chan adalah orang yang baik. Haran pun meminta izin untuk tetap bekerja di kafe hingga tutup. Keesokan paginya, sebelum rapat dimulai, Haran bertemu dengan neneknya. Saat Haran menelpon seseorang, Kim Nana tanpa sengaja melihat nama Sun Wuchan tertulis di catatannya. Tatapannya pun berubah, dipenuhi rasa curiga. Akhirnya Kim Nana memerintahkan Pak Yon untuk diam-diam mengawasi Haran dan Chan. Tak lama kemudian, Hayong datang dan menggoda Yon Taisuk yang menurutnya bergerak kaku seperti robot. Ia tampak puas berhasil mengusik pria yang biasanya selalu bersikap serius itu. Sementara itu, Haran kembali ke kantor dan terkejut melihat para stafnya sudah tampak akrab dengan Chan. Ia heran bagaimana mereka bisa begitu cepat dekat. Hari itu Haran dan Chan mengadakan rapat untuk memilih desain kostum karakter. Chan terlihat sangat antusias, bahkan secara terbuka menunjukkan ketertarikannya pada salah satu desain karya Haran. Tak lama kemudian, Kim Nana mengundang mereka makan malam dengan alasan melanjutkan diskusi. Namun di meja makan, ia justru diam-diam mengamati keduanya dan merasa mereka tampak serasi. Dengan sengaja, ia berpura-pura mendapat urusan mendadak dan meninggalkan Haran serta Chan berdua. Suasana pun berubah canggung. Mengingat saran Hayong, Haran mencoba mencairkan suasana dengan menyuruh Chan makan saja. Saat memesan, Chan tanpa ragu menyebutkan menu favorit Haran. Membuatnya bingung bagaimana Chan bisa mengetahuinya. Di tengah makan malam, Haran menerima pesan dari neneknya yang menyuruhnya menikmati waktu bersama Chan, alih-alih hanya menuliskan namanya berulang-ulang di cetakan.
Haran terkejut, menyadari bahwa laporan yang ia berikan sebelumnya masih berisi nama Sun Wuchan yang dulu ia tulis berkali-kali karena mencurigainya sebagai penguntit. Ia pun menjelaskan bahwa neneknya salah paham dan mengira ia menyukai Chan. Chan menanggapinya santai, meski ekspresinya sulit ditebak. Tiba-tiba, suara berdenging keras menyerang telinga Chan. Ia memegangi kepalanya, berusaha menahan rasa sakit sambil tetap melanjutkan makan. Namun, kondisinya semakin memburuk. Ia tanpa sengaja menabrak pelayan dan akhirnya memilih keluar dari restoran. Dalam kekacauan itu, pulpen milik Haran terjatuh dan tersenggol orang lain. Haran pun segera mengejarnya. Di luar, Chan mengaku tidak tahan berada di tempat bising karena salah satu telinganya tidak berfungsi dengan baik. Tanpa menjelaskan lebih jauh tentang masa lalunya, Haran teringat saat ia pernah membantu mengangkat telepon Chan dan diminta menaruh ponsel di sisi kanan telinganya. Saat Chan hendak kembali masuk untuk membereskan kekacauan, Haran menghentikannya dan justru membersihkan noda di bajunya dengan mantel yang ia kenakan. Chan terdiam sejenak sebelum mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Haran kembali masuk untuk menyelesaikan urusan di dalam. Chan bercerita pada Pak Manjai bahwa Haran memiliki batas yang sulit ditembus. Manjai pun mengakui bahwa selama 7 tahun mengenal Haran, ia tidak pernah benar-benar mengetahui kehidupan pribadinya. Haran selalu datang sendirian dan menghabiskan waktu dalam diam. Keesokan harinya, Haran bersin-bersin akibat kehujanan semalam. Ia juga baru menyadari bahwa pulpennya hilang. Saat rapat penting berlangsung, ia panik mencarinya, hingga tanpa sengaja menjatuhkan berkas-berkasnya. Setelah rapat, Haran segera pergi. Chan yang melihat kegelisahannya memutuskan untuk ikut kembali ke restoran dan membantu mencari pulpen itu. Chan menyarankan agar pencarian dilanjutkan keesokan hari, tetapi Haran bersikeras mencarinya hingga restoran tutup. Namun ketika Chan mengatakan bahwa yang hilang hanyalah pulpen biasa, Haran merasa tersinggung. Baginya, benda itu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Akhirnya, Chan memilih pergi, meninggalkan Haran yang masih berdiri sendirian di tengah dingin malam. Di kamarnya, Chan menyesali ucapannya yang tanpa sadar meremehkan perasaan Haran. Saat ia berganti pakaian, Pak Manjai datang dan tanpa sengaja melihat bekas luka bakar serta tatu di tubuh Chan, sebuah pengingat tentang hidup dan kematian yang ia buat karena merasa tak pernah tahu kapan ajal datang. Manjai kemudian menunjukkan tanaman milik Chan dan menyarankan agar dipindahkan ke pot yang lebih besar karena akarnya mulai tumbuh. Melihat tanaman itu, Chan teringat pada Haran yang masih mencari pulpennya dengan penuh perasaan. Tanpa berpikir panjang, Chan bergegas kembali ke restoran. Saat itu, tempat tersebut sudah tutup, dan Haran masih belum menemukan pulpennya. Dengan nafas terengah, Chan meminta maaf atas ucapannya dan mengakui kesalahannya. Ia kemudian mengatakan bahwa dalam 3 bulan ke depan, ia akan kembali ke luar negeri dan tidak akan kembali ke Korea. Chan ingin berhenti berpura-pura seolah mereka tidak saling peduli. Ia ingin terlibat dalam kehidupan Haran, tertawa bersama, berbagi waktu, saling mengganggu, dan menjalani hari tanpa penyesalan. Chan pun mengingat bagaimana Haran pernah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Pertama, saat ia hampir mengakhiri hidupnya, tetapi pesan Haran yang masuk ke laptop menghentikannya. Kedua, saat ia koma di rumah sakit, ingatan tentang Haranlah yang membuatnya bertahan dan akhirnya sadar. Karena itu, mulai saat ini, Chan ingin bersikap lebih jujur dan menjadi seseorang yang lebih baik di hadapan Haran. Mendengar pengakuan itu, Haran terdiam. Perlahan, hatinya yang selama ini tertutup mulai luluh oleh ketulusan Chan. Cerita kemudian membawa kita kembali ke masa kecil Chan. Sejak usia dini, ia sudah merasakan kehilangan saat ibunya pergi meninggalkannya. Luka itu begitu dalam, dan dalam kesepian, Chan menemukan pelipur melalui kegiatan menggambar. Namun, ayahnya yang seorang profesor memiliki pandangan berbeda. Ia tidak pernah menghargai bakat Chan dan menganggap seni tidak menjanjikan masa depan. Bahkan takut Chan akan bernasib sama seperti ibunya. Ayahnya memutuskan membawanya ke Amerika. Di Boston, Chan pun bersekolah di jurusan teknologi sesuai keinginan ayahnya. Meski diam-diam ia tetap menyimpan kecintaannya pada seni. Tanpa ragu, lukisan itu dirobek dan semua perlengkapan melukisnya kembali dibuang. Chan yang mencoba mencegah justru terluka di bagian wajah. Peristiwa itu membuatnya semakin terpuruk hingga merasa hidupnya tidak lagi berarti. Dalam keputusasaan, Chan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jendela asrama. Namun bunyi notifikasi dari laptop menghentikannya.
Pesan itu berasal dari Haran. Kehadiran pesan tersebut seolah menariknya kembali dari jurang kehancuran. Sejak saat itu, Chan menganggap Haran sebagai penyelamatnya. Tanpa ia sadari, Haran pun pernah merasakan hal yang sama terhadapnya. Namun di masa kini, ketika Chan ingin mendekat sebagai teman, Haran justru menolaknya. Ia merasa tidak mampu membuka hati untuk siapapun. Dengan waktu yang tersisa hanya 3 bulan sebelum kembali ke Amerika, Chan tetap bertekad melakukan yang terbaik agar bisa diterima, meski Haran terus menjaga jarak. Sebelum benar-benar pergi, Chan bahkan meninggalkan obat flu untuk Haran dan berpamitan dengan tulus. Haran hanya terdiam. Setelah Chan pergi, ia justru merasa kehilangan, terlebih saat menyadari pulpennya, pemberian Chan, telah hilang. Di sisi lain, Chan merasa lega karena akhirnya berani mengungkapkan isi hatinya. Haran kembali bertemu Chan di kantor, namun perasaannya yang masih rumit membuatnya memilih menghindar. Ia bahkan mulai sering menghilang diam-diam dari kantor. Karena tidak lagi nyaman mengunjungi kafe Shim, Haran memilih pergi ke kafe lain. Setiap kali tanpa sengaja melihat Chan, ia selalu diliputi rasa gugup, takut, dan canggung. Saat rapat bersama neneknya, Haran bahkan mengajukan diri untuk mundur dari proyek yang sedang dikerjakan. Namun permintaan itu ditolak, dan ia diminta tetap menjalankan tanggung jawabnya. Chan kembali ke kafe Shim, tetapi tidak menemukan Haran. Ternyata ia sudah lama tidak datang ke sana. Sementara itu, Kim Nana mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh kedua cucunya terkait proyek keluarga. Ia pun memanggil Haeyong dan Haran untuk meminta penjelasan. Dalam kepanikan, Haeyong beralasan bahwa Haran akan pergi berkencan, lalu menariknya keluar rumah agar sandiwara itu terlihat meyakinkan. Tanpa tujuan jelas, Haran akhirnya pergi ke sebuah kafe, namun justru kembali berpapasan dengan Chan. Karena belum siap menghadapi perasaannya, ia buru-buru menghindar sambil menutupi wajahnya. Chan hanya merasakan ada seseorang yang sengaja menjauhinya tanpa benar-benar melihat siapa itu. Malam harinya, ia masih diliputi kebingungan tentang perasaannya sendiri. Bahkan ketika melihat seorang pria berjalan dengan anjing dari kejauhan, ia sempat mengira itu Chan, tanda bahwa sosoknya kini terus memenuhi pikirannya. Tiba-tiba, Chan benar-benar muncul dari belakang sambil membawakan jus lemon dan buah bit. Suasana kembali canggung, dan Haran berusaha menghindar. Namun tanpa disadari, ia hampir tertabrak sepeda motor yang melintas. Chan dengan sigap menariknya dan berhasil menyelamatkannya. Meski insiden itu membuat lengan Haran terluka, Chan segera membawanya ke rumah sakit. Di sana, Haran akhirnya meluapkan emosinya. Ia merasa tidak nyaman karena Chan terus terlibat dalam hidupnya dan berada terlalu dekat. Meski begitu, Chan tetap meminta maaf dan bersikeras agar Haran mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Haran pulang dengan taksi, sementara Chan hanya bisa menahan perasaan kecewanya sendirian. Sesampainya di kamar, Haran menerima telepon dari Pak Manjai yang menanyakan kabarnya karena sudah lama ia tidak datang ke kafe. Haran hanya menjawab singkat bahwa dirinya sedang sibuk. Namun sebelum telepon ditutup, ia mendengar suara Chan datang ke kedai tersebut. Ternyata Chan sedang menyiapkan makanan dan obat untuk Pak Manjai, sekaligus merawat tanaman yang kini tumbuh semakin subur. Ia bahkan membantu membersihkan kaca kafe sebelum akhirnya benar-benar bersiap untuk pergi. Pak Manjai pun mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan Chan. Keesokan harinya, terlihat Cha Yu-gyum, kekasih Hadam sekaligus pemain baseball, bergegas menuju tempat pertemuan mereka. Dalam perjalanan, Hadam sempat panik saat mendengar suara tabrakan. Namun ternyata Yu-gyum hanya menolong seseorang yang terjatuh dan tidak mengalami luka serius. Hadam pun merasa lega, lalu menyampaikan bahwa nenek mereka ingin bertemu dengannya. Di kantor, suasana tampak berbeda ketika Chan menghibur rekan-rekan kerja dengan pertunjukan kecil. Ia menunjukkan kemampuan sulap yang membuat semua orang kagum. Bahkan rekan-rekannya mengajaknya bermain bowling dan ramai membicarakannya di grup obrolan. Melihat hal itu, Haran merasa canggung dan mulai menyadari bahwa mungkin ia terlalu keras saat menolak Chan sebelumnya. Dalam rapat berikutnya, Kim Nana meminta Haran dan Chan pergi bersama untuk mencari referensi proyek kolaborasi mereka. Situasi ini membuat keduanya semakin canggung, namun tetap harus dijalani. Haran dan Chan tiba di sebuah istana kerajaan tradisional Korea untuk mencari inspirasi proyek mereka. Chan bahkan mencoba mengenakan kostum raja sebagai bagian dari pengalaman tur.
yang membuat Haran merasa sedikit aneh melihat penampilannya. Mereka kemudian berkeliling mengamati ukiran dan detail arsitektur bangunan. Di tengah kunjungan, Chan menunjukkan daftar hal-hal yang ingin ia lakukan selama berada di Korea. Tak lama kemudian, beberapa turis menghampirinya untuk berfoto, membuat Haran semakin canggung berdiri di dekatnya. Setelah itu, Chan pergi untuk berganti pakaian dan mengambil tasnya, sementara Haran tetap fokus menggambar desain. Tak lama kemudian, Haran mendengar seorang ibu memanggil seseorang. Dan ketika Chan kembali, ia mendapati tas serta buku milik Haran tertinggal tanpa pemiliknya. Saat mencoba menghubunginya, Chan menyadari bahwa ponsel Haran juga berada di dalam tas tersebut. Rasa khawatir pun muncul karena Haran menghilang tanpa kabar. Ternyata, Haran sedang duduk sendirian di sebuah sudut, tenggelam dalam pikirannya. Saat Chan menemukannya, ia melihat Haran diam-diam menangis. Chan mendekat perlahan, mengajaknya duduk dan menenangkan diri. Dalam kondisi emosional, Haran mengaku sempat mendengar suara ibunya memanggil. Hal itu membawanya kembali pada kenangan masa lalu yang selama ini ia pendam. Terungkap bahwa sebelum kedua orang tuanya meninggal, Haran pernah merencanakan liburan bersama keluarga. Namun perjalanan itu berubah menjadi tragedi ketika mobil orang tuanya ditabrak truk dari arah samping. Haran yang menyaksikan kejadian tersebut diliputi kepanikan dan berusaha menghampiri, tetapi kedua orang tuanya tidak dapat diselamatkan. Sejak saat itu, suara lembut sang ibu menjadi kerinduan yang tak pernah terobati. Dengan perasaan bersalah, Haran meminta maaf kepada Chan karena selama ini melampiaskan emosinya kepadanya. Ia menyadari bahwa ketakutan kehilangan orang yang dicintai membuatnya memilih menjaga jarak dari semua orang. Ia tidak ingin merasakan kehilangan yang sama untuk kedua kalinya. Namun, saat menyadari dirinya telah membuka luka lama, Haran mulai panik. Chan berusaha menenangkannya, hingga mereka akhirnya menyadari bahwa tas mereka tertinggal. Keduanya pun segera kembali untuk mengambil barang-barang tersebut. Di sisi lain, Pak Yon mengetahui bahwa Ha-yong akan bertemu dengan teman kencan butanya. Diliputi rasa cemburu dan khawatir, ia mencoba menggagalkan pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa Ha-yong sedang dipanggil oleh neneknya. Namun saat Ha-yong tiba di tempat yang dimaksud, ruangan itu justru kosong, membuatnya bingung dengan situasi yang terjadi. Chan menerima pesan dari grup kantor mengenai rencana pertemuan. Melihat Chan yang tampak mudah berbaur dengan siapa saja, Haran justru salah paham dan mengira ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Menyadari hal itu, Chan segera mengejar Haran untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Saat menemukan Haran berdiri di depan sebuah lukisan, Chan merasa sosok dalam lukisan itu begitu mirip dengan dirinya. Di momen itu, Chan akhirnya membuka masa lalunya. Ia menceritakan bahwa dulu ia sering dirundung hingga merasa putus asa, bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun di saat paling gelap, seseorang datang dan menyelamatkannya. Peristiwa itu mengubah jalan hidupnya dan memberinya alasan untuk bertahan. Sejak saat itu, Chan bertekad untuk melakukan hal yang sama, menjadi seseorang yang bisa menyelamatkan orang lain seperti dirinya dulu diselamatkan. Ia tidak ingin lagi meninggalkan impian dan hal-hal yang ia cintai. Lebih dari itu, ia juga ingin Haran mampu melewati luka masa lalunya. Mendengar pengakuan tersebut, hati Haran perlahan mulai luluh. Ia menyadari bahwa Chan juga membawa luka dan beban yang tak kalah berat. Bekas luka di tubuh Chan menjadi bukti nyata dari semua penderitaan yang pernah ia lalui. Akhirnya, Haran memberanikan diri menemui Chan sambil membawa susu kesukaannya. Dengan ragu, ia menanyakan apakah tawaran untuk menjadi teman dekat masih berlaku. Mendengar itu, Chan merasa sangat bahagia. Ia pun mengulurkan tangan sebagai tanda bahwa mereka akan saling mendukung sebagai teman. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayangan masa lalu Chan kembali muncul. Ingatan-ingatan yang sempat terkubur perlahan bangkit kembali, seolah mengingatkan bahwa perjalanan mereka untuk benar-benar sembuh masih belum sepenuhnya selesai. Cerita berlanjut ketika ingatan masa lalu Chan perlahan mulai kembali. Ia menyadari ada bagian-bagian kenangan yang selama ini terasa kosong, terutama terkait peristiwa ledakan 7 tahun lalu. Saat berkonsultasi dengan dokternya, Chan mengetahui bahwa kemunculan kembali ingatan tersebut kemungkinan dipicu oleh kehadiran seseorang. Dokter juga menduga masih ada memori lain yang belum sepenuhnya pulih dan menyarankan agar Chan tidak memaksakan diri mengingat masa lalu karena dapat membahayakan kondisinya.
Keesokan harinya, saat Chan sedang menyiram tanaman, Haran datang menemuinya. Hubungan mereka kini terasa lebih hangat dan alami. Tak lama kemudian, Pak Manjai mengajak mereka masuk ke dalam kafe. Di tengah kebersamaan itu, Chan semakin yakin bahwa ia tidak keberatan jika kenangan pahitnya kembali, selama Haran bisa hidup dengan bahagia. Ia pun bertekad untuk fokus pada masa kini dan melakukan yang terbaik untuknya. Chan pergi ke toko alat tulis bersama Ben untuk membeli beberapa pulpen sebagai pengganti milik Haran yang hilang. Setelah itu, ia mendatangi kantor Kim Nana dan bertemu dengan Haran. Kebersamaan mereka sempat terlihat oleh Kim Nana yang merasa lega karena Haran perlahan mulai membuka hatinya kembali. Chan kemudian mengajak Haran menghabiskan waktu di Sungai Han. Ia memberikan pulpen yang telah dibelinya sebagai bentuk perhatian. Bagi Chan, mengunjungi Sungai Han merupakan salah satu keinginannya sejak lama. Saat mereka menikmati suasana, air mancur jembatan tiba-tiba menyala, menciptakan pemandangan yang indah. Namun, pemandangan itu justru membangkitkan kenangan lama dalam diri Haran. Ia teringat malam tahun baru 7 tahun lalu ketika kemacetan membuatnya turun dari kendaraan dan kembang api menghiasi langit. Malam itu menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Menyadari perubahan suasana, Chan mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajak Haran bersepeda. Ia bahkan mengusulkan perlombaan kecil dengan taruhan sederhana agar suasana kembali ceria. Perlahan, meski bayangan masa lalu masih ada, Haran mulai kembali menikmati kebersamaan itu berkat usaha Chan yang terus berada di sisinya. Haran menyimpan pulpen pemberian Chan dengan perasaan hangat. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Kim Nana yang memintanya segera datang. Karena supir belum tiba, Chan menawarkan diri untuk mengantarnya. Namun di perjalanan, Chan terlihat gugup dan mengemudi dengan sangat hati-hati. Setelah itu, Chan kembali ke Cafe Shim dalam keadaan masih terguncang. Tak lama kemudian, Haran datang menyusulnya. Ia mulai memahami bahwa kepanikan Chan berkaitan dengan kondisi pendengarannya, khususnya telinga kirinya yang bermasalah. Alih-alih merasa takut, Haran justru merasa bersyukur. Ia menyadari bahwa dirinya perlahan berubah. Jika dulu ia mudah panik, kini ia mampu menghadapi situasi dengan lebih tenang. Kebersamaannya dengan Chan membantu dirinya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Haran meminta Chan untuk tidak terus menyalahkan dirinya sendiri dan tetap berada di sisinya seperti sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa sebagai teman, mereka seharusnya saling berbagi saat menghadapi kesulitan. Chan merasa terharu, menyadari bahwa Haran diam-diam selalu peduli padanya. Kini setelah sisi Haran mulai terbuka, ia pun ingin mengenal sisi tersembunyi Chan. Malam harinya, Yu Gyum datang ke rumah membawa bunga untuk bertemu keluarga Hadam. Ia dan Hadam sama-sama gugup saat harus berhadapan dengan Kim Nana. Namun sesampainya di sana, Yu Gyum terkejut mengetahui bahwa Kim Nana adalah nenek Hadam, wanita yang pernah ia tolong di jalan beberapa waktu lalu. Saat itu, Kim Nana sempat terlihat linglung hingga Yu Gyum menduga ia mengalami gejala demensia. Pertemuan mereka pun berlangsung canggung. Kim Nana berusaha bersikap biasa dan berharap kejadian itu tidak dibahas. Namun karena Hayong dan Haran pulang, Yu Gyum memilih pamit lebih dulu dengan alasan kondisi tubuhnya kurang baik. Hadam merasa kecewa karena pertemuan penting itu tidak berjalan sesuai harapannya. Tak lama setelah itu, Hayong dan Haran tiba di rumah, tetapi Yu Gyum sudah pergi. Hadam yang kesal akhirnya meluapkan emosinya kepada kedua kakaknya. Di dalam kamar, Kim Nana justru merasa tubuhnya tidak enak. Ia teringat kembali kejadian saat dirinya tersesat di jalan akibat gejala demensia. Meski bersyukur karena Yu Gyum menolongnya, ia masih tidak bisa mengingat tujuan awalnya saat itu. Pada akhirnya, Kim Nana memutuskan untuk menyembunyikan penyakitnya dari ketiga cucunya. Suasana terasa berbeda. Haran lebih sering mengurung diri, menjauh dari yang lain. Meski begitu, rapat bersama Chan tetap berjalan seperti biasa. Kim Nana berdalih bahwa jadwalnya padat sehingga tidak bisa ikut dalam perjalanan, dan akhirnya mengatur agar Haran pergi bersama Chan untuk keperluan proyek. Malam harinya, Hadam melihat Yu Gyum memasuki sebuah restoran bersama seorang wanita. Ia langsung berprasangka bahwa wanita itu adalah Han Sora dan merasa dikhianati. Wanita yang menemui Yu Gyum secara diam-diam justru Haran dan Hayong yang datang untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Sebelumnya, Yu Gyum juga sempat bertemu Kim Nana secara pribadi di kantor. Dalam pertemuan itu, Kim Nana akhirnya mengakui bahwa ia mengidap demensia. Ia memohon kepada Yu Gyum untuk merahasiakan kondisi tersebut demi melindungi cucu-cucunya. Ia tidak ingin Haran dan Hayong kehilangan keceriaan mereka ataupun Hadam terganggu fokusnya. Di sisi lain, Pak Yon kembali menemui kekasih Hayong dan memperingatkannya untuk menjauh.
Ketegangan di antara mereka pun memuncak hingga terjadi perdebatan kecil. Pak Yon memperingatkan pria itu agar tidak lagi mendekati Hayong. Sementara itu, Chan bersiap melakukan perjalanan riset keluar kota. Haran datang dan memutuskan untuk mengemudi sendiri karena khawatir melihat Chan yang masih mudah panik saat berkendara. Di tengah perjalanan, hujan turun deras. Haran teringat penjelasan Chan tentang hujan yang pernah ia ceritakan dengan penuh antusias. Namun situasi mendadak menegangkan ketika wiper mobil tiba-tiba berhenti berfungsi. Dalam kondisi jarak pandang yang terbatas, Chan dengan tenang membantu mengarahkan Haran hingga mereka berhasil menepikan mobil dengan aman. Tak lama kemudian, petugas bengkel datang dan memastikan bahwa mobil harus diperbaiki hingga malam. Sambil menunggu, Chan menghubungi seseorang untuk menjemput mereka. Melihat Chan kedinginan, Haran melepas syalnya dan melilitkannya di leher Chan. Perhatian kecil itu membuat suasana terasa hangat di tengah udara yang dingin. Beberapa saat kemudian, hujan pun reda dan sebuah mobil datang menghampiri mereka. Ternyata yang datang adalah Nenek Chan. Pertemuan itu terasa hangat, mengingat sudah lama Chan tidak bertemu dengannya. Ia kemudian memperkenalkan Haran sebagai rekan kerjanya. Nenek Chan adalah seorang seniman yang ahli membuat cangkir dan gelas dari tanah liat. Chan pun mengajak Haran mengunjungi studio milik neneknya. Tempat berbagai karya tembikar tersusun rapi, menghadirkan suasana yang tenang dan penuh kehangatan. Di sisi lain, Hayong tengah menghadapi masalah pribadinya. Ia mengetahui bahwa pria yang selama ini dekat dengannya ternyata menjadikannya sebagai selingkuhan. Merasa dipermalukan, Hayong langsung mendatangi kantor Chamin untuk meminta penjelasan. Namun bukannya mendapat kejelasan, Chamin justru menyalahkannya. Perdebatan pun tak terhindarkan hingga suasana semakin memanas. Setelah kejadian itu, Hayong kembali ke kantor dan melihat Pak Yon datang dengan taksi. Saat mengetahui mobil Pak Yon sedang berada di bengkel dengan spion rusak, Hayong mulai menyadari bahwa pria yang sebelumnya terlibat keributan kemungkinan adalah dirinya. Menyadari hal itu, Pak Yon segera pergi dengan alasan dipanggil oleh Kim Nana. Sementara itu, di studio tembikar, Haran menemukan sebuah lukisan yang ternyata merupakan karya Ibu Chan. Saat Chan keluar sebentar untuk menerima telepon, neneknya mulai menceritakan masa lalu keluarga mereka. Diketahui bahwa Ibu Chan adalah seorang pelukis berbakat yang memilih mengejar mimpinya ke luar negeri. Namun keputusan itu berakhir tragis ketika ia meninggal dunia. Sejak saat itu, ayah Chan melarangnya menggambar karena takut kehilangan putranya seperti kehilangan istrinya. Meski begitu, Chan tetap tumbuh menjadi seorang animator berbakat, membuktikan bahwa kecintaannya pada seni tidak bisa dipadamkan. Mendengar kisah tersebut, Haran semakin memahami luka yang selama ini tersimpan dalam diri Chan. Nenek Chan pun sempat menggoda cucunya karena mengira ia menyukai Haran. Namun Chan terlihat ragu, seolah merasa dirinya tidak pantas memiliki perasaan tersebut. Malam harinya, sang nenek mengantar mereka kembali ke bengkel untuk mengambil mobil. Sebelum berpisah, ia memberikan syal yang dikenakannya kepada Haran sebagai tanda kehangatan. Setelah itu ia pulang dan meninggalkan mereka berdua. Saat mencoba mobil yang telah diperbaiki, suasana di antara Chan dan Haran tiba-tiba menjadi canggung. Haran teringat percakapan Chan dengan neneknya yang tanpa sengaja ia dengar, tentang dirinya yang merasa tidak seharusnya menyukai Haran. Kata-kata itu membuat Haran mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Di tengah keheningan yang terasa berat, Chan akhirnya memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Dengan ragu, ia menanyakan apakah dirinya diperbolehkan untuk menyukai Haran. Mendengar hal itu, Haran hanya terdiam. Keduanya saling menatap dalam jarak yang begitu dekat, seakan waktu berhenti di antara mereka. Saat Chan mulai menyinggung perasaan Haran, wanita itu tampak kesulitan menjawab. Suasana pun berubah canggung. Menyadari hal itu, Chan segera mengalihkan pembicaraan, berusaha mencairkan keadaan sekaligus memberi alasan agar neneknya tidak terus menanyakan hal yang sama. Perjalanan mereka pun berlanjut. Di tengah jalan, Chan meminta Haran untuk menepi sejenak. Dalam momen itu, Haran akhirnya membuka luka lamanya. Ia menceritakan kecelakaan tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, yang terjadi tepat saat salju pertama turun. Sebelumnya, Nenek Chan juga sempat berbagi kisah tentang Ibu Chan, yang membuat Haran semakin penasaran dengan latar belakang keluarganya. Namun, setiap kali ditanya, Chan selalu menghindar dan enggan menjelaskan lebih jauh. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi tujuan. Di sana, beberapa rekan band dari Amerika sudah lebih dulu datang untuk proyek tersebut.
Mereka pun saling berkenalan dan memulai pertemuan. Saat Chan menjelaskan rencana proyek, Haran diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Sementara Chan sesekali mencuri pandang ke arahnya. Tim dari perusahaan Kim Nana juga menyusul. Jeremy, Kim Sul, dan yang lainnya datang dengan penuh semangat, membuat suasana semakin hidup. Di tengah kesibukan itu, Chan terlihat fokus menggambar sketsa untuk proyek animasi mereka. Tak lama kemudian, Ben datang menemuinya. Haran mencoba menggali informasi tentang kehidupan Chan sebelum menjadi animator. Namun Ben tidak mengetahui banyak hal, karena Chan jarang membicarakan kehidupan pribadinya. Chan datang dan memperlihatkan sketsa yang telah ia buat. Dari situ, Haran mengetahui bahwa Chan mulai kembali menggambar sekitar 7 tahun lalu setelah sebuah kecelakaan yang mengubah hidupnya. Sejak saat itu, Chan memilih untuk tidak lagi hidup dalam kehampaan. Ia berusaha menikmati setiap hari dan mencari kebahagiaan tanpa terus terikat pada masa lalu. Sikapnya yang tegas membuat Haran terdiam. Setelah makan, Chan mengusulkan ide agar karakter Won dalam proyek animasi mereka kembali ke masa lalu untuk memperkuat alur cerita. Setelah diskusi selesai, mereka pergi ke pantai untuk bersantai. Haran memanfaatkan waktu itu untuk merancang kostum karakter Won. Tak lama kemudian, Chan datang menghampirinya dan memperhatikan hasil desainnya. Saat melihat pesawat melintas di langit, Haran tiba-tiba teringat pada seseorang di masa lalunya, kekasihnya yang tinggal di Boston. Kenangan itu membuatnya mulai menceritakan kisah hubungan tersebut. Mendengar cerita itu, Chan tiba-tiba teringat pada sosok bernama Hyuk Chan. Ingatan itu membuat wajahnya seketika pucat. Sementara itu, Kim Nana akhirnya datang ke kafe Shim. Di sana, Pak Manjai memberinya sebuah piringan hitam sambil mengenang masa lalu mereka. Ia juga berharap suatu hari Kim Nana bersedia kembali mengunjungi desa tempat mereka pernah tumbuh bersama. Seluruh tim berkumpul untuk makan bersama di tepi pantai. Haran meminum alkohol hingga menarik perhatian Jeremy yang ingin memotretnya. Di saat yang sama, Chan berbicara dengan Ben tentang perasaannya yang seolah terus menyembunyikan kebenaran. Ben pun menyarankannya untuk berani jujur jika tidak ingin terus membohongi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Chan menyadari Haran tidak lagi berada di tempat itu. Ia pun pergi mencarinya dan menemukan Haran berjalan sendirian di pantai sambil mengumpulkan kerang. Keduanya lalu duduk bersama di tepi laut. Dalam suasana tenang, Haran menceritakan bahwa pria yang dulu memberinya sebuah pulpen kini telah meninggal dunia. Ia juga mengungkapkan bahwa kehadiran Chan perlahan membawa perubahan dalam hidupnya, membuatnya kembali menikmati setiap momen. Haran mengucapkan terima kasih karena Chan berani mendekatinya dan hadir dalam hidupnya. Namun Chan merasa dirinya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Untuk mencairkan suasana, Chan mengajak Haran bermain tebak-tebakan menggunakan kerang yang mereka kumpulkan. Ia berjanji akan menceritakan masa lalunya jika Haran berhasil menebaknya. Tanpa diduga, Haran menebak dengan benar. Namun saat Chan hendak membuka cerita, Haran justru tertidur karena terlalu banyak minum alkohol, bahkan hingga pingsan, sehingga harus dibawa kembali ke penginapan. Malam itu, Chan mendengar suara dari luar dan keluar untuk memeriksa. Saat membuka gerbang, ingatannya tentang masa lalu bersama Hyuk Chan tiba-tiba muncul kembali. Dari kilasan itu, Chan akhirnya mengetahui bahwa Hyuk Chan bukanlah sosok yang setia. Selama di Boston, pria itu ternyata menjalin hubungan dengan wanita lain di belakang Haran. Kebenaran itu membuat Chan merasa marah sekaligus sedih, karena ia tahu betapa tulus perasaan Haran selama ini. Kenangan tersebut meninggalkan luka yang dalam bagi Chan. Keesokan harinya, Haran baru menyadari bahwa dirinya sempat pingsan karena terlalu banyak minum alkohol. Saat bertemu Chan, ia mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Chan tetap menyadari bahwa Haran tidak terbiasa dengan alkohol. Chan kemudian mengajak Haran pergi dan mencoba kembali membuka masa lalunya. Namun Haran menghentikannya, mengatakan bahwa Chan tidak perlu memaksakan diri untuk menceritakan hal yang belum siap ia ungkapkan. Saat Chan memberinya obat, Haran kembali penasaran tentang sosok yang pernah mengubah hidup Chan. Ia sempat mengira orang itu adalah kekasihnya, tetapi Chan menyangkalnya. Ia hanya menjelaskan bahwa dulu hidupnya terasa kosong, seolah hanya dipenuhi warna hitam dan putih. Di sisi lain, Hayong sedang menikmati tteokbokki sambil menyingkirkan daun bawang dari makanannya.
Kebiasaan itu mengingatkannya pada Pak Yon yang melakukan hal yang sama. Dari situ, Ha-yong mulai menyadari bahwa Pak Yon mungkin telah lama menyukainya. Sementara itu, Haran dan timnya harus kembali ke Seoul, sedangkan Chan dan timnya masih harus tinggal selama 10 hari lagi. Sebelum berpisah, Chan memberikan sebuah kamera kepada Haran dan memintanya memotret awan berbentuk pelangi jika menemukannya. Mereka juga sempat berfoto bersama sebelum akhirnya berpisah. Setelah kembali ke Seoul, Haran mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia menikmati hal-hal sederhana, seperti memotret momen kecil yang membuatnya bahagia. Perubahan itu membuat orang-orang di sekitarnya merasa heran. Suatu hari, Haran mendapatkan inspirasi dari foto awan yang pernah ia ambil bersama Chan. Dari sana, ia berhasil menyelesaikan desain pakaian untuk karakter Won. Ketika Kim Nana melihat hasilnya, ia memuji karya tersebut dan penasaran dari mana inspirasi warna itu berasal. Haran pun menunjukkan foto awan yang ia ambil bersama Chan. Haran kemudian mengirimkan desain itu kepada Chan. Chan terkejut melihat warna yang digunakan karena ternyata terinspirasi dari momen yang mereka lalui bersama. Yu-Gyo menemui Kim Nana sambil membawa obat untuk membantu mengatasi demensia yang dia derita. Kim Nana meminta agar kondisi tersebut dirahasiakan dari Hadam hingga ia menyelesaikan ujian akhirnya. Yu-Gyo pun menyetujuinya. Sementara itu, Chan menelpon Haran dan mengatakan bahwa ia akan menemuinya setelah kembali ke Seoul. Namun secara tiba-tiba, sesuatu terjadi yang membuat Chan harus segera kembali ke Amerika. Saat Haran datang ke kafe Shim untuk mencarinya, Pak Manjai memberitahu bahwa Chan sudah pergi dan sedang dalam perjalanan ke Amerika. Haran terkejut dan berusaha mengejarnya, tetapi pesawat Chan telah lepas landas. Tak lama kemudian, percetakan foto mengabarkan bahwa hasil cetakan fotonya sudah selesai. Saat melihat kembali foto-foto tersebut, Haran menemukan sebuah foto selfie Chan. Melihat foto itu, ia tak mampu menahan perasaannya. Air mata pun jatuh tanpa bisa dibendung. Kisah kembali mundur ke saat Chan tiba-tiba menerima telepon dari timnya di Amerika yang mengabarkan adanya masalah serius di kantor pusat. Tanpa banyak waktu, ia mencoba menghubungi Haran untuk memberi penjelasan. Namun panggilan itu tak kunjung terjawab. Bahkan saat berada di dalam pesawat, Chan masih berusaha menghubungi Haran. Sayangnya, Haran baru melihat ponselnya ketika pesawat yang membawa Chan sudah lepas landas menuju Amerika. Keesokan harinya, kabar kurang menyenangkan tersebar di kantor Kim Nana. Proyek kerjasama dengan tim Chan harus ditangguhkan sementara. Haran merasa terpukul, meskipun rekan-rekannya seperti Jeremy tetap optimis bahwa Chan akan kembali. Sejak kepergian Chan, perubahan dalam diri Haran mulai terlihat. Ia sering terdiam dan setiap bunyi notifikasi ponsel selalu membuatnya berharap itu adalah Chan. Namun harapan itu berkali-kali berakhir kosong. Bahkan di rumah ia terus menatap ponselnya hingga tertidur di meja kerja dengan foto Chan yang masih ia simpan, memperjelas betapa besar rasa rindunya. Di sisi lain, masalah lain muncul dalam hubungan Hadam dan Yu-Gyum. Kecurigaan mulai tumbuh saat Hadam menemukan tumbler Yu-Gyum di kantor neneknya. Penjelasan Yu-Gyum tidak sepenuhnya meredakan rasa curiga, apalagi ketika Hadam melihat nomor Han Sora tersimpan di ponselnya dengan tanda hati. Meski Yu-Gyum berusaha menjelaskan, kecemburuan Hadam semakin membesar hingga memicu pertengkaran di antara mereka. Keesokan harinya, Haran datang ke kantor dengan berusaha bersikap seperti biasa, menutupi kesedihan yang sebenarnya masih ia rasakan. Saat sedang berbincang dengan Jeremy, ponselnya tiba-tiba berdering. Namun Haran dengan cepat mengabaikannya. Haran menemui neneknya, Kim Nana, dan mendapat kabar bahwa proyek animasi yang sempat direncanakan kini resmi dibatalkan. Setelah Haran pergi, Kim Nana terlihat membuka lemari terkunci di ruangannya, seolah menyimpan sesuatu yang penting di dalamnya. Di sisi lain, Pak Yon menemukan masalah pada sampel jaket yang akan dikirim. Semuanya belum dipasangi kancing. Ia langsung menghubungi Kim Nana. Mendengar hal itu, Kim Nana bergegas menuju pabrik. Secara kebetulan, Pak Manja yang berada di sekitar rumah sakit sempat melihat Kim Nana pergi dengan tergesa-gesa. Sesampainya di pabrik, Kim Nana langsung turun tangan bersama para penjahit untuk memperbaiki semua jaket tersebut. Berkat kerjasama tim, masalah akhirnya terselesaikan tepat waktu.
Sementara itu di rumah, Haran disambut kedua adiknya yang penasaran dengan apa yang ia lakukan sepanjang hari. Haran kemudian menemui neneknya, dan akhirnya jujur, ia menghabiskan waktunya dengan melakukan berbagai hal yang mengingatkannya pada Chan. Hal-hal sederhana seperti makanan, minuman, hingga pakaian justru membawa kembali kenangan tentang pria itu. Bahkan saat mengenakan jaket, Haran menemukan daftar keinginan Chan yang belum sempat terwujud. Itulah alasan ia mengambil cuti, untuk menyelesaikan semua keinginan tersebut. Namun melakukannya sendirian justru membuatnya merasa semakin kosong. Mendengar itu, Kim Nana menyarankan agar Haran pergi ke Amerika untuk menemui Chan. Haran pun menyadari penyesalannya karena tidak bersikap lebih baik sejak awal. Meski begitu, ia akhirnya memilih menutup kenangan tersebut dengan mengumpulkan semua barang pemberian Chan ke dalam sebuah kotak, lalu mengikatnya rapi, seolah mencoba mengakhiri perasaannya. Keesokan harinya, Haran kembali ke kantor dengan suasana hati yang tampak lebih cerah. Ia bahkan membawa kopi untuk rekan-rekannya, membuat suasana kantor terasa lebih hidup. Kim Nana kembali ke kafe Shim untuk mengambil topi yang sempat tertinggal di rumah sakit. Pak Manja yang melihatnya menjadi penasaran dan bertanya alasan kepergiannya ke rumah sakit sebelumnya. Namun Kim Nana menutupi kebenaran dengan mengatakan bahwa ia hanya menjenguk seorang teman. Sementara itu, setelah menghadiri pameran, Haran tiba-tiba menerima notifikasi reservasi dari restoran yang dulu pernah ia pesan bersama Chan. Melihat hal itu, Jeremy mencoba menguatkannya dan mengatakan bahwa kesempatan tersebut mungkin tidak boleh dilewatkan begitu saja. Mereka akhirnya memutuskan pergi bersama ke restoran tersebut. Namun setibanya di sana, Jeremy tiba-tiba mendapat telepon dan harus pergi sebentar menemui temannya. Haran pun terpaksa menunggu sendirian, merasa canggung berada di tempat yang penuh kenangan itu tanpa ditemani siapapun. Saat hendak pergi, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi, namun kali ini berbeda. Yang datang benar-benar Chan. Haran langsung memeluknya. Ia berusaha menyamarkan perasaannya dengan mengatakan bahwa ia memang punya kebiasaan memeluk orang. Chan hanya tersenyum tipis dan menerima pelukan itu dengan tenang. Chan kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah mencoba mengirim pesan tentang kepulangannya. Tetapi pesan itu gagal terkirim karena ia sudah berada di dalam pesawat. Haran pun segera mengalihkan suasana dengan menyuruhnya menikmati makanan yang telah tersaji. Di tengah makan malam itu, Chan membawa kabar baik. Ia berhasil bernegosiasi dengan atasannya di Amerika dan proyek mereka akhirnya bisa dilanjutkan. Mendengar hal tersebut, Haran tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Chan bahkan langsung menghubungi Pak Manjai untuk memberi kabar bahwa ia telah kembali, hingga membuat pria itu terharu sampai meneteskan air mata. Haran yang kelelahan karena kurang tidur akhirnya tertidur di kursinya. Saat Chan hendak menyelimutinya dengan jaket, tas Haran terjatuh dan beberapa barang di dalamnya terlihat. Dari situlah Chan menyadari bahwa selama ini Haran diam-diam terus menunggunya. Ia pun tersentuh, tidak menyangka perasaan Haran sedalam itu. Setelah Haran dan Chan berpisah, Chan baru menyadari bahwa kopernya tertinggal. Ia pun kembali ke bandara untuk mengambilnya. Setelah berhasil menemukannya, Chan mengabari Haran. Namun tanpa sepengetahuannya, Haran ternyata diam-diam menyusul ke bandara. Kehadirannya membuat Chan terkejut. Apalagi Haran sebelumnya selalu mengatakan bahwa ia tidak menyukai momen turunnya salju pertama. Kali ini, Haran dengan jujur mengakui bahwa ia hanya ingin melakukan sesuatu yang berarti untuk Chan. Mendengar itu, Chan tak mampu lagi menahan perasaannya. Ia meninggalkan kopernya dan berjalan mendekat, lalu memeluk Haran dengan erat. Haran terdiam dalam pelukan itu. Tanpa kata-kata, semua perasaan yang selama ini mereka pendam akhirnya tersampaikan. Hangat, jujur, dan tak lagi bisa disembunyikan. Tak lama kemudian, mereka naik taksi untuk mengantar Haran pulang. Sepanjang perjalanan, suasana terasa canggung. Namun di balik itu, ada kehangatan yang tak terucap. Mereka tetap duduk berdampingan, tangan saling menggenggam pelan. Keesokan harinya, diadakan pesta kecil di tempat Pak Manjai untuk merayakan kepulangan Chan sekaligus kelanjutan kerjasama kedua tim. Suasana hangat terasa di antara mereka. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, Haran tetap tinggal untuk membantu merapikan tempat. Pak Manjai pun berpamitan lebih dulu.
Di sisi lain, Hadam tanpa sengaja bertemu Yugyum saat sedang berjalan bersama temannya. Seorang pria asing tiba-tiba meminta nomor telepon Hadam. Yugyum yang melihat kejadian itu hanya diam, tanpa bereaksi. Meski Hadam berharap sebaliknya, ia tetap memberikan nomor, meski bukan nomor yang sebenarnya. Sikap Yugyum justru membuatnya semakin cemburu dan kesal. Sementara itu, di kafe, ponsel Chan tiba-tiba berdering saat ia berada di kamar. Haran yang mendengarnya mencoba memeriksa. Tanpa sengaja, lampu ruangan padam karena tersenggol. Saat Chan mendekat, Haran sempat salah paham dan mengira ia akan melakukan sesuatu yang romantis hingga refleks menutup mata. Namun ternyata, Chan hanya ingin memastikan kondisi lampu. Setelah suasana kembali tenang, mereka melihat hasil foto yang diambil Haran sebagai bagian dari tugas dari Chan. Chan merasa sangat puas dengan hasilnya. Saat membuka daftar keinginan yang pernah ia tulis, Haran menyadari bahwa salah satu poin terakhir telah dicoret. Itu adalah keinginan yang dulu terasa mustahil bagi Chan. Kini, ia mulai percaya bahwa hal itu mungkin saja bisa terwujud. Namun, Chan memilih untuk tidak menjelaskan apa isi keinginan tersebut. Karena sesungguhnya, keinginan terakhir itu sangat sederhana. Ia hanya ingin melihat Haran hidup dengan bahagia. Keesokan harinya, Haran bersama Hayeng, Hadam, dan nenek mereka, Kim Nana, pergi mengunjungi makam kedua orang tua mereka. Di sana, mereka larut dalam kenangan masa lalu, mengingat berbagai momen bersama orang tua mereka. Sesampainya di rumah, Haran sempat menanyakan apakah Hayong pernah menceritakan masa lalunya kepada Chan, termasuk tentang mantan pacarnya. Hayong merasa tidak pernah membahas hal itu, meski ia sendiri mulai meragukan ingatannya. Ia juga menyadari bahwa nama Chan terdengar sama dengan nama mantan kekasih Haran. Di sisi lain, Pak Manjai memberitahu Chan tentang paket dari Amerika yang disimpan di lokernya. Chan tampak enggan menjelaskan isi paket tersebut, terlebih karena paket itu dikirim dari Boston, hal yang membuat Pak Manjai semakin penasaran, karena tempat itu sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan Chan. Sementara itu, kerjasama antara tim Haran dan tim Chan kembali berjalan lancar. Persiapan proyek mereka pun berlangsung dengan baik, bahkan Kim Nana mendorong agar semuanya dipercepat karena proyek itu harus berhasil. Tak lama setelah itu, Kim Nana mengajak Chan makan berdua. Dalam kesempatan tersebut, ia mencoba menggali latar belakang Chan. Chan menceritakan bahwa ibunya telah lama meninggal, sementara ayahnya masih hidup tetapi ia sudah memutuskan hubungan dengannya. Kim Nana kemudian menanyakan sejauh mana Chan mengetahui masa lalu Haran. Chan mengaku sudah tahu segalanya, termasuk tentang mantan kekasih Haran yang meninggal 7 tahun lalu. Mendengar itu, Kim Nana pun menceritakan bagaimana hancurnya Haran setelah kehilangan orang yang sangat ia cintai. Saat itu, Haran benar-benar kehilangan semangat hidup. Ia seakan tidak punya alasan untuk terus melangkah. Kim Nana pun berusaha membangkitkannya dengan cara sederhana, memberinya tugas kecil untuk membersihkan suatu area. Awalnya Haran hanya duduk diam dan menangis selama berhari-hari, namun perlahan ia mulai bangkit dan kembali menjalani hidupnya. Melihat perubahan itu, Kim Nana memberinya kesempatan bekerja sebagai asisten pemula di tim desain. Sejak saat itu, Haran mulai menemukan kembali semangat hidupnya. Menurut Kim Nana, sejak bertemu Chan, Haran yang dulu seolah kembali. Ia menjadi lebih sering tersenyum dan terlihat jauh lebih bahagia. Karena itu, Kim Nana mengucapkan terima kasih kepada Chan. Namun Chan justru merasa ragu. Ia merasa mungkin dirinya tidak pantas untuk Haran karena ada sesuatu dalam dirinya yang masih menjadi beban. Sore harinya, Chan mengajak Haran pergi ke suatu tempat. Tanpa diduga, di dekat lokasi tersebut ternyata sedang berlangsung pameran milik nenek Chan. Neneknya pun sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Haran dan langsung mengajaknya masuk untuk melihat berbagai koleksi karya yang dipamerkan. Di antara banyak karya, perhatian Haran tertuju pada sebuah vas bunga unik yang terbuat dari pecahan-pecahan yang disusun kembali menjadi karya baru yang indah. 선우, Chan. Kondisi Kim Nana kembali memburuk akibat demensia yang kambuh. Ia bahkan keluar rumah sendirian dalam keadaan tidak rapi hingga memakai sandal yang berbeda. Sementara itu, setelah selesai dari pameran, Haran dan Chan berencana pergi makan bersama. Namun Haran merasa ada yang mengganjal dan memutuskan kembali sebentar ke lokasi pameran. Saat mereka masuk, nenek Chan sudah tidak ada di sana. Sebaliknya, seseorang yang sudah lama tidak ditemui Chan justru muncul, ayahnya sendiri. Pertemuan itu langsung mengubah ekspresi Chan. Hubungan mereka memang sudah lama renggang. Meski neneknya masih menjalin hubungan baik dengan ayah Chan dan memahami situasi yang terjadi, Chan tetap tidak bisa menerima kehadiran ayahnya. Emosinya memuncak hingga pertengkaran tak terhindarkan.
Dalam luapan amarah, Chan mendorong ayahnya dan tanpa sengaja merusak beberapa properti pameran. Pecahan kaca yang berhamburan bahkan melukai wajah Haran. Melihat kekacauan itu, nenek Chan segera menghentikan mereka dan meminta Chan serta ayahnya keluar karena telah membuat keributan di ruang pamerannya. Setelah situasi meredah, nenek Chan meminta maaf kepada Haran dan membantu membersihkan luka di wajahnya. Ia juga meminta Haran memberi Chan waktu sendiri karena dalam kondisi emosional seperti itu, Chan sulit diajak bicara. Nenek Chan kemudian menceritakan bahwa hubungan Chan dengan ayahnya dipenuhi kesalahpahaman dan luka lama yang belum pernah terselesaikan. Saat merapikan pecahan kaca, Haran menemukan kartu identitas milik ayah Chan serta jam tangan yang terjatuh saat pertengkaran terjadi. Di tempat lain, Pak Manjai menemukan paket kiriman dari Amerika yang ditujukan untuk Chan. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah sebuah pena yang dulu sering digunakan oleh Haran. Kebetulan, Haran juga datang ke sana untuk mencari Chan, namun Chan belum kembali. Pak Manjai pun mengajak Jenius keluar sebentar, sementara Haran memilih menunggu. Tak lama kemudian, Chan akhirnya kembali. Haran langsung mengajaknya masuk dan mencoba berbicara dengannya. Chan merasa bahwa semakin dekat dengan Haran mungkin bukanlah pilihan yang tepat. Namun Haran tidak sependapat. Ia mengingatkan bahwa hubungan mereka sejak awal tidak mudah, tetapi perlahan bisa berubah menjadi lebih baik. Baginya tidak ada yang mustahil jika mereka mau berusaha. Haran juga menyinggung jam tangan milik ayah Chan yang rusak. Ia mengungkap bahwa jam tersebut adalah hadiah dari Chan saat masih kecil di hari ayah, yang menunjukkan bahwa sebenarnya ayah Chan masih menyayanginya, hanya saja cara yang ia tunjukkan mungkin keliru. Dalam suasana yang masih emosional, Haran mencoba menenangkan Chan dengan memeluknya, meyakinkan bahwa ia akan tetap berada di sisinya. Kedekatan itu membuat perasaan Chan semakin tak terbendung. Pada akhirnya, ia tidak mampu menahan diri dan mencium Haran. Setelah mencium Haran, Chan mulai berani jujur pada perasaannya sendiri. Meski sempat ragu dan menolak, Haran akhirnya ikut membuka hati. Sejak saat itu, keduanya sepakat untuk saling mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Dalam perjalanan pulang, Haran meminta bantuan Chan untuk memperbaiki jam milik ayahnya. Sebuah simbol harapan agar hubungan keluarganya bisa kembali seperti dulu. Setelah itu, Chan mengantar Haran pulang, bahkan memeluknya di depan rumah sebagai ungkapan kebahagiaan atas hubungan mereka. Haran pun tak menyangka kedekatan mereka bisa berkembang sejauh ini. Sementara itu, Kim Nana pulang ke rumah dalam keadaan berantakan, membuat Haeyong curiga dan mencoba menanyakan keadaannya. Namun Kim Nana memilih diam. Hari-hari pun berlalu, dan ia harus bersiap menjalani pemeriksaan terkait penyakit yang dideritanya. Keesokan harinya di kantor, Haeyong mulai curiga dengan perubahan Pak Yeon, terutama setelah melihat penampilannya yang berbeda dan foto dirinya bersama seorang wanita. Hal itu sempat memicu rasa cemburu, namun akhirnya diketahui bahwa wanita tersebut hanyalah rekan kerja yang sudah menikah. Sementara itu, Chan memutuskan untuk benar-benar mengembalikan pulpen Haran. Saat tiba di kafe Shim, ia bertemu neneknya dan mengetahui bahwa Haran telah berjanji membantu memperbaiki piring yang pecah. Meski ragu, sang nenek tetap mencoba memperbaikinya dan berterima kasih kepada Pak Manjai karena telah menjaga cucunya. Saat berada di kamar Chan, neneknya menemukan jam tangan milik ayah Chan dan tampak sedih. Melihat itu, Chan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan jam tersebut langsung kepada ayahnya. Di sisi lain, Yugyum dan Hadam bertemu di sekolah. Keduanya saling menyembunyikan perasaan dengan berpura-pura acuh demi menjaga gengsi masing-masing. Chan kemudian pergi ke universitas tempat ayahnya bekerja, namun gagal menemuinya. Ia memilih menunggu hingga malam, tetapi ayahnya tak kunjung datang. Akhirnya, Chan meninggalkan jam tangan itu di meja kerja sang ayah. Di sana, ia menemukan bahwa ayahnya masih menyimpan lukisan dirinya bersama ibunya. Bahkan lukisan yang dulu dikira sudah dibuang, ternyata masih dijaga dengan baik. Saat hendak pergi, staf ayahnya mengungkapkan bahwa sang ayah sebenarnya sangat bangga padanya. Tak lama kemudian, Haran datang menyusul dan mencoba menghibur Chan yang tampak murung, bahkan memeluknya untuk menenangkan perasaannya. Dari kejauhan, ayah Chan akhirnya datang menemui mereka. Sebelumnya, Chan juga mengetahui bahwa ayahnya pernah membatalkan penelitian demi merawatnya saat sakit di Amerika. Pertemuan itu pun terasa hangat, di mana sang ayah mengucapkan terima kasih karena jam tangannya telah diperbaiki. Chan berharap mereka bisa bertemu lagi, sebagai tanda keinginannya memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Melihat hal itu, Haran merasa lega dan menggenggam tangan Chan sebagai bentuk dukungan. Sesampainya di rumah, Chan teringat bahwa ia belum memberikan pulpen untuk Haran. Ia sempat beralasan bahwa pulpen itu tertinggal di kopernya, namun Haran justru menolak karena merasa sudah memiliki yang lain.
Meski begitu, Chan tetap bersikeras. Ia bahkan menghias pulpen tersebut dengan ukiran awan berwarna sebelum memberikannya. Kali ini, Haran menerimanya. Sementara itu, Kim Nana kembali keluar rumah tanpa tujuan hingga akhirnya tiba di kedai milik Pak Manjai. Melihat kondisinya, Pak Manjai segera mengajaknya masuk dan menyiapkan teh. Namun sebelum sempat berbincang lebih jauh, Kim Nana justru tertidur. 대체 너한테 무슨 일 있는 거야? Kembali ke Hadam, ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada Yugyum atas kebaikan kedua orang tuanya. Dalam suasana hangat itu, keduanya berjanji untuk saling melengkapi satu sama lain. Di sisi lain, Haran menerima sebuah telepon yang membuatnya sangat terkejut. Tanpa menunggu lama, ia langsung meminta Chan untuk bertemu di depan kedai Shem. Pertemuan mendadak itu membuat Chan kebingungan. Tak lama, Haran menunjukkan sebuah pulpen yang akhirnya berhasil ia temukan kembali. Benda tersebut ternyata bukan sekedar barang biasa, melainkan memiliki makna penting yang berkaitan dengan sesuatu yang selama ini ingin diungkapkan Chan. Suasana pun berubah menjadi tegang. Haran langsung meminta penjelasan, terutama karena sebelumnya Chan sempat berbohong dengan mengatakan bahwa pulpen itu ditemukan di restoran. Kini, Haran mulai menyadari bahwa ada hal yang disembunyikan darinya, dan ia pun menuntut kejujuran untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Haran akhirnya menanyakan soal pulpen yang sama kepada Chan. Chan mengaku membelinya di Amerika, membuat Haran sadar bahwa itu hanyalah pulpen biasa. Meski begitu, ia tetap memilih menggunakannya karena makna di baliknya. Di sisi lain, Pak Manje mulai curiga dengan kondisi Kim Nana. Nana mengatakan ia akan pensiun dan pergi ke Paris, serta menyebut kunjungannya ke rumah sakit hanya pemeriksaan biasa. Namun penjelasan itu belum sepenuhnya meyakinkan. Sesampainya di rumah, Haran mencoba kedua pulpennya, dan menyadari pulpen dari Chan sudah kehabisan tinta. Ia pun menyimpannya dan kembali fokus bekerja. Bahkan mulai merancang sweater untuk Chan. Sementara itu, Chan diliputi rasa bersalah karena kebohongannya. Ia juga mulai terganggu oleh suara dari sebuah mainan yang memicu ingatan lama yang selama ini ia pendam. Di tempat lain, Pak Yon yang sedang sakit dirawat oleh Hayon. Dalam momen itu, Hayon memberanikan diri mengungkapkan perasaannya tanpa berharap balasan. Hanya ingin Pak Yon segera sembuh. Pengakuan itu membuat suasana menjadi canggung. Di rumah sakit, Hadam tetap setia menemani Yugyun. Meski kondisinya belum pulih, Yugyun justru menyemangati Hadam untuk fokus pada ujian. Keduanya saling menguatkan. Keesokan harinya, Kim Nana meminta Haran mengambil alih proyek sebagai penerusnya sebelum pensiun. Haran merasa belum siap, namun Nana tetap mempercayainya. Di kantor, hubungan Hayon dan Pak Yon semakin canggung. Saat Hayon mencoba membahas hal pribadi, Pak Yon menegaskan bahwa ia tidak nyaman membicarakannya di tempat kerja. Haran kembali ke rutinitasnya di kafe Shim sambil mendesain. Pak Manje sempat curiga dengan pulpen yang ia gunakan, namun memilih diam. Sementara itu, Chan mencari inspirasi hingga akhirnya mengajak Haran ke tempat terbuka. Di bawah langit malam, saat Chan hampir menyerah, Haran menemukan cahaya bintang yang kembali membangkitkan semangatnya. Namun di balik itu, Haran merasa hubungan mereka seperti bintang dan bulan, indah tapi sulit bersatu. Chan kemudian berbicara dengan Pak Manje dan mengungkapkan keinginannya untuk tetap di sisi Haran. Ia juga mulai mengingat kembali kejadian 7 tahun lalu dan menuliskannya. Haran dan Hayon menyiapkan bekal untuk Hadam yang akan ujian. Namun sebelum itu, Hadam menjenguk Yugyum dan terkejut mengetahui kondisinya cukup serius hingga harus operasi. Meski begitu, Yugyun tetap meyakinkannya untuk mengikuti ujian. Mereka pun saling menguatkan. Di sisi lain, Pak Yon kembali menegaskan bahwa hubungannya dengan Hayon hanya sebatas rekan kerja, membuat Hayon kecewa. Chan kembali menemui dokter untuk membahas gangguan ingatannya. Ia mulai menggambar potongan masa lalu, sementara dokter memperingatkan bahwa memaksakan ingatan bisa memperburuk kondisinya. Meski demikian, Chan tetap mencari kebenaran dan menemui Sujin. Namun Sujin menghindar dan berpura-pura tidak tahu, meski sebenarnya menyimpan rahasia, membuatnya diliputi rasa bersalah. Di kafe Shim, Haran menunggu Chan dengan penuh harap. Saat mereka bertemu, Haran merasa lega, sementara Chan berusaha menyembunyikan perasaannya. Tanpa sepengetahuan Chan, Haran juga telah menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Operasi Yugyum pun berjalan lancar, dan Hadam berhasil menyelesaikan ujiannya dengan baik. Sementara itu, hubungan Hayon dan Pak Yon masih canggung. Kim Nana pun pulang ke kampung halamannya bersama Pak Manje.
Mereka mengunjungi tempat penuh kenangan. Namun saat Pak Manje pergi sebentar, Nana tiba-tiba menghilang, meninggalkan barang-barangnya. Di rumah sakit, Yugyun menerima kabar tentang kalung milik Kim Nana dan akhirnya mengungkap kondisi sebenarnya kepada Pak Manje. Ia pun terkejut dan merasa bersalah karena baru menyadari penyakit yang selama ini Nana sembunyikan. Di sisi lain, hari ulang tahun Chan tiba. Haran telah menyiapkan perayaan untuknya di sebuah restoran. Namun di kantor, Hayon hampir tertimpa lemari dan diselamatkan oleh Pak Yon. Sebagai rasa terima kasih, ia mengajaknya makan bersama. Dalam perjalanan, Chan kembali dihantui ingatan masa lalu hingga membuatnya kesakitan dan mimisan. Sementara itu, Haran tetap menunggu tanpa mengetahui apa yang terjadi. Di tengah itu, Pak Yon kembali menolak perasaan Hayon dengan tegas, mengatakan bahwa ia hanya menganggapnya sebagai tanggung jawab. Tak lama kemudian, Haran mendapat kabar bahwa Chan dilarikan ke rumah sakit. Saat Chan sadar, Haran sudah berada di sisinya. Dari situlah Haran mengetahui bahwa masih ada serpihan logam di kepala Chan yang membahayakan nyawanya. Meski begitu, Chan berjanji akan mengungkap semua rahasia yang selama ini ia simpan. Saat Haran berusaha mencari tahu lebih jauh, ia bertemu dengan Sujin. Namun saat Chan datang dan melihat mereka bersama, momen itu menjadi awal terbukanya masa lalu dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah pertemuan tak terduga antara Haran dan Sujin, suasana menjadi canggung saat Chan datang. Ketika mengajak Haran pergi, gelang Sujin tanpa sengaja terjatuh. Chan yang melihatnya segera mengembalikan potongannya. Tanpa banyak penjelasan, Chan langsung membawa Haran pulang. Di perjalanan, Chan meminta berhenti sejenak untuk merayakan ulang tahunnya. Ia sudah mengetahui kejutan yang disiapkan Haran. Mereka pun merayakan momen sederhana bersama, dan Chan tampak sangat bahagia saat menerima sweater buatan Haran. Chan mengajak Haran berkencan ke bioskop. Meski sempat ragu karena kondisi Chan, Haran akhirnya menyetujui. Di sisi lain, Pak Manjai dan Kim Nana kembali ke Cafe Shim, dan untuk pertama kalinya Kim Nana jujur tentang penyakitnya. Meski begitu, ia tidak ingin membebani keluarganya, dan Pak Manjai berjanji akan tetap mendampinginya. Sementara itu, Sujin mencoba memperbaiki gelangnya tanpa sadar ada bagian yang tertinggal pada Haran. Di waktu yang sama, Chan mulai gelisah dan terus menuliskan potongan ingatan masa lalunya, berharap segera bisa jujur. Keesokan harinya, Haran menemukan surat lama dari Hyuk Chan yang mengungkap bahwa teman sekamarnya di Boston adalah Chan. Di saat bersamaan, Chan juga telah siap membuka semua rahasianya dengan membawa catatan di tablet. Namun di bioskop, situasi tiba-tiba kacau akibat kebakaran kecil. Dalam kepanikan, ingatan Chan kembali muncul, hingga akhirnya ia menemukan Haran dan langsung memeluknya. Sesampainya di rumah, Haran menceritakan kondisi Chan pada Kim Nana. Alih-alih khawatir, Kim Nana justru meminta Haran tetap berada di sisi Chan karena kehadirannya sangat berarti. Di sisi lain, kehidupan terus berjalan. Hadam menyemangati Yugyeom untuk pulih, sementara hubungan Hayong dan Pak Yon masih terasa canggung. Pak Manjai pun menasihati Haran tentang pentingnya kejujuran, sambil bertekad menemani Kim Nana menjalani pengobatan. Kecurigaan mulai muncul saat pekerjaan Kim Nana dilimpahkan sepenuhnya kepada Haran, dan Cafe Shim tiba-tiba ditutup. Tak lama, Haran dan Hayong menemukan catatan medis Kim Nana, serta lemari tersembunyi berisi gaun pengantin untuk masing-masing cucunya. Fakta itu membuat mereka tersadar bahwa Kim Nana telah lama mempersiapkan semuanya. Akhirnya mereka menemukan Kim Nana di rumah sakit. Pertemuan itu dipenuhi haru, namun ia harus segera menjalani perawatan. Di sisi lain, kabar penyakitnya menyebar dan semua orang mulai memahami kondisi sebenarnya. Chan juga mengetahui kondisi Kim Nana dan merasa lega karena penyakitnya masih bisa diobati, meski tetap harus menjalani operasi. Di tengah situasi itu, Kim Nana membagi tanggung jawab kepada cucu-cucunya. Chan harus berada di sisi Haran, bahkan menenangkannya saat ia mulai goyah. Namun dari kejauhan, Sujin melihat kedekatan mereka. Ketegangan kembali muncul saat Chan dan Sujin berdebat. Sujin menuduh Chan memanfaatkan situasi, sementara Chan menyinggung keberadaan Sujin di lokasi ledakan masa lalu. Perdebatan itu berakhir dengan ancaman Sujin yang ingin mengungkap semuanya. Chan mencoba menemui Haran, namun mereka saling terlewat. Haran justru datang ke Cafe Shim dan tanpa sengaja menemukan catatan serta foto yang selama ini disembunyikan Chan. Ia pun membaca semuanya dan mulai memahami kebenaran. Saat Chan kembali, Haran sudah pergi. Menyadari rahasianya terbongkar, Chan panik dan mencarinya kemana-mana. Hingga akhirnya, Chan kembali ke Cafe Shim dan mendapati Haran sudah menunggunya.
Dengan emosi yang tertahan, Haran langsung menatap Chan dan menanyakan satu hal. Apakah selama ini Chan merasa baik-baik saja berpura-pura menjadi Hyuk Chan? Semua bermula ketika Haran masuk ke kamar Chan dan tanpa sengaja membuka buku miliknya. Dari situ, ia mulai merasakan kejanggalan. Saat diperhatikan lebih jauh, Haran menemukan nama Kang Hyuk Chan serta sketsa gelang milik Sujin. Ia pun terkejut saat mengetahui bahwa Woo Chan ternyata berasal dari Institut Teknologi Boston. Ia merasa dibohongi selama bertahun-tahun dan dipermainkan. Chan hanya bisa diam, dipenuhi rasa bersalah dan terus meminta maaf. Haran semakin terluka hingga merasa semua yang terjadi hanyalah sebuah eksperimen. Ia melemparkan pulpen dan meminta Chan melepaskan tangannya karena takut kembali terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Setelah itu, Chan hanya bisa kembali ke kafe, mengambil pulpen tersebut sambil terus menyalahkan dirinya. Sementara Haran juga hancur dan membuang semua barang pemberian Chan. Di tengah kondisi itu, Haran jatuh sakit. Hayong yang khawatir mencoba merawatnya. Chan sempat datang, namun Haran menolak bertemu. Chan pun kembali mencoba mendekatinya di kantor, tetapi tetap diabaikan. Di sisi lain, Yu Gyung masih menjalani perawatan, berusaha terlihat kuat di depan Hadam meski menahan rasa sakit. Sementara itu, Pak Yeon mengunjungi Kim Nana dan mengungkapkan rasa bersalah yang ia pendam selama bertahun-tahun. Kim Nana menenangkannya dan meminta ia melepaskan beban masa lalu. Percakapan itu tanpa sengaja didengar Hayong yang kemudian mencoba menghibur Pak Yeon hingga perlahan ia merasa lega. Sementara itu, Chan tetap berusaha menjelaskan kepada Haran, bahkan memberikan tablek berisi semua cerita yang ia tulis. Namun Haran menolaknya, merasa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Dalam kekacauan itu, tablet Chan terjatuh dan rusak, sementara trauma Chan kembali muncul. Di sisi lain, Pak Manjai setia menemani Kim Nana yang akan menjalani operasi. Ia bahkan menyiapkan topi rajut untuknya dan mengungkapkan keinginannya hidup bersama setelah semua ini selesai, menghidupkan kembali perasaan lama mereka. Chan yang terus terpuruk akhirnya jatuh sakit. Pak Manjai mencoba menguatkannya dan mendorongnya untuk jujur. Di waktu yang sama, Haran juga tidak kalah hancur hingga akhirnya jatuh sakit. Saat Haran menghilang dari rumah, Hayong panik dan menghubungi Chan. Chan yang mendengar itu langsung teringat satu tempat, lokasi di mana ia dan Haran pernah melihat bintang bersama. Meski dalam kondisi lemah, ia tetap pergi. Namun di perjalanan, ingatan masa lalu kembali muncul. Ia akhirnya mengingat bahwa dialah yang pernah memukul Hyuk Chan saat pertengkaran di laboratorium. Sesampainya di sana, Chan melihat Haran menangis di dalam mobil. Ia ingin mendekat, namun tidak sanggup, karena kini ia percaya bahwa dirinya adalah penyebab kematian Hyuk Chan. Keesokan harinya, Chan menemui Sujin untuk memastikan kebenaran. Sujin pun menceritakan kejadian sebenarnya, pertengkaran yang berujung pada pukulan, jatuhnya cairan berbahaya, hingga ledakan di laboratorium. Sujin menyalahkan Chan atas semua itu. Di sisi lain, Haran mulai khawatir karena Chan menghilang. Ia mencoba mencarinya, sementara Sujin baru mengetahui kondisi Chan yang sebenarnya. Serpihan logam dari ledakan masih tertinggal di kepalanya, membuat kondisinya kritis. Rasa bersalah pun mulai menghantui Sujin. Haran terus mencari Chan, namun yang tersisa hanyalah pesan singkat bahwa percobaan 3 bulan telah berakhir. Hari demi hari berlalu hingga musim semi tiba. Haran masih menyimpan pulpen dan tablet milik Chan. Kenangan awal pertemuan mereka kembali terlintas. Setelah membaca semua isi tablet itu, Haran hanya bisa menyesal. Namun semuanya terasa terlambat, karena saat musim semi benar-benar datang, Chan sudah tidak lagi berada di sisinya. Saat Haran datang ke rumah Pak Manje, ia mendapati Chan sudah pergi. Pak Manje menjelaskan bahwa Chan menghilang sejak pagi. Dan tak lama kemudian, Ben datang membawa kabar bahwa Chan telah mengundurkan diri serta menghapus semua alamat emailnya. Tablet Chan yang rusak tertinggal di kamar, dan Pak Manje mengungkapkan bahwa sebenarnya Chan sudah bersiap untuk mengungkap masa lalunya. Namun karena ingatannya belum sepenuhnya pulih, ia takut justru akan merusak semuanya. Haran hanya bisa menyesali keadaan, sambil kembali melihat buku gambar peninggalan Chan.
Di rumah sakit, Haran akhirnya bertemu Sujin dan meminta penjelasan tentang kejadian 7 tahun lalu. Dengan penuh penyesalan, Sujin mengaku bahwa ia adalah selingkuhan Hang Yok-chan. Saat itu Hang Yok-chan merasa kesepian karena hubungannya dengan Haran tidak berjalan lancar. Ketika dirawat akibat cedera tangan, ia bertemu Sujin yang juga sedang menjalani operasi dan keduanya menjadi dekat hingga menjalin hubungan. Sujin juga mengetahui bahwa Hang Yok-chan meminta bantuan Woo-chan untuk membalas pesan Haran. Saat berlibur bersama Sujin, Hang Yok-chan tanpa sadar membawa laptop milik Woo-chan yang tertukar. Dari situlah komunikasi antara Woo-chan dan Haran terjadi tanpa sengaja. Sujin mengakui, semua ini berawal dari kesalahan Hang Yok-chan. Bahkan sebelum Haran pergi, Sujin menambahkan bahwa Woo-chan menghilang karena ucapannya, karena ia pernah menyalahkan Chan atas ledakan di laboratorium tanpa mengetahui bahwa Chan mengalami distorsi ingatan. Setelah mengetahui kebenaran itu, Haran pulang dan mencari pulpen yang dulu ia buang. Ia akhirnya menyadari bahwa sejak awal, orang yang ia cintai adalah Sun Woo-chan. Di sisi lain, Hada mencari Yugyum yang ternyata telah memutuskan membuang perlengkapan baseballnya. Hadam berusaha mengejarnya dan menyemangatinya dengan cerita para atlet yang bangkit dari cedera. Tersentuh oleh kata-kata itu, Yugyum akhirnya memeluk Hadam dan memutuskan untuk tidak menyerah. Sementara itu, Pak Yeon mendapat kabar bahwa pertemuannya dengan Hayoung dibatalkan karena badai salju. Menyadari ponsel Hayoung tertinggal, ia langsung pergi mencarinya. Hayoung terlihat terjebak di tengah badai, hingga akhirnya Pak Yeon datang menjemputnya. Di dalam mobil, Hayoung mulai menyadari ketulusan Pak Yeon. Saat itulah Pak Yeon mengungkapkan perasaannya, meski sempat ragu karena status Hayoung sebagai cucu Nana Kim. Akhirnya, ia memberanikan diri mengajak Hayoung berkencan, dan Hayoung pun menerimanya dengan bahagia. Haran menerima paket dari Nenek Chan. Pecahan piring yang dulu hancur kini telah diperbaiki kembali, disertai pesan bahwa keajaiban dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah dan menyatukan kembali yang terpisah. Terinspirasi oleh itu, Haran mengambil tablet rusak milik Chan dan berusaha memperbaikinya. Ia mencari tablet serupa sebagai cadangan komponen hingga akhirnya berhasil menyalakannya kembali. Dari catatan di dalam tablet, terungkap kisah Chan sejak 7 tahun lalu. Ia dan Hang Yok-chan adalah teman sekamar, dan saat Hang Yok-chan termuka, ia meminta Woo-chan membalas pesan Haran. Hadiah pulpen yang diterima Haran pun ternyata dibelikan oleh Woo-chan atas permintaan Hang Yok-chan. Saat laptop mereka tertukar, Chan yang sedang putus asa setelah bertengkar hebat dengan ayahnya, hampir mengakhiri hidupnya. Namun sebuah notifikasi dari Haran muncul dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, Chan menganggap Haran sebagai penyelamatnya. Cerita-cerita sederhana dari Haran membuatnya kembali tersenyum dan merasa hidup. Dari situlah, Chan perlahan bangkit dan memutuskan untuk kembali menggambar. Saat Chan divonis tidak akan pernah bangun, ia justru mendengar suara Haran. Ia hanya mampu mengingat wajahnya tanpa tahu siapa sebenarnya Haran. Setelah kembali ke Korea, Chan tanpa sengaja bertemu dengannya lagi. Namun saat mendengar suara kembang api, ingatannya perlahan kembali dan ia sadar bahwa Haran adalah kekasih sahabatnya. Merasa asing dan bingung, Chan memilih untuk pergi. 7 tahun pun berlalu. Chan mencoba hidup sebagai orang lain hingga takdir senama mempertemukannya dengan Haran. Kali ini mereka bertemu sebagai desainer dan animator. Seiring waktu, di hari ulang tahunnya, Chan berniat mengungkapkan semua kebenaran. Namun karena ingatannya belum sepenuhnya pulih, ia takut melukai Haran dan memilih menyampaikan semuanya lewat gambar. Setelah membaca itu, Haran pun menyesal karena tidak pernah memberi Chan kesempatan untuk menjelaskan. Keesokan harinya, Kim Nana akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Pak Manje datang menjemputnya dan kini keduanya resmi menjadi pasangan. Kabar baik pun datang. Hadam diterima di Fakultas Kedokteran, sementara Yugyum berhasil dikontrak klub Taesan dan kakinya pun telah pulih. Keduanya sangat bahagia. Sementara itu, hubungan Pak Yeon dan Hayoung masih terasa canggung. Namun Pak Yeon akhirnya memberanikan diri mengajak Hayoung berkencan, dan Hayoung pun menerimanya dengan penuh kebahagiaan. Haran kemudian menemukan unggahan terbaru dari seseorang di pantai dengan sketsa bergambar simbol irisasi, yang ia yakini dibuat oleh Chan. Tanpa ragu, Haran segera menuju pantai tersebut. Namun saat tiba, Chan sudah pergi. Saat hendak pulang, ia menemukan sketsa bunga dengan simbol irisasi seolah menjadi petunjuk. Keesokan harinya, Chan kembali ke pantai itu. Secara kebetulan, pulpen Haran terjatuh, menandakan bahwa Haran juga kembali ke sana.
Akhirnya Haran menemukan Chan dan langsung memeluknya. Namun Chan masih diliputi rasa bersalah. Haran kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan Sujin, Chan bukan penyebab ledakan di masa lalu, melainkan Hyuk Chan sendiri. Trauma Chan pun muncul kembali dan ia akhirnya mengingat kejadian sebenarnya. Dulu, setelah mengetahui Chan membalas pesan Haran, Hyuk Chan marah. Sujin yang datang ke lab melihat bahwa Hyuk Chan lah yang menyerang Woo Chan. Hyuk Chan sebenarnya ingin mengakhiri hubungannya dengan Haran, namun situasi menjadi kacau. Setelah Chan pergi, Hyuk Chan menyalakan pematik yang akhirnya memicu ledakan di laboratorium. Setelah semua terungkap, Chan menjalani operasi untuk mengangkat serpihan logam di kepalanya. Haran setia menemaninya. Namun saat Haran terbangun, Chan sempat menghilang dan meninggalkan sebuah gambar. Haran pun mencarinya, hingga akhirnya Chan muncul dan mengungkapkan perasaannya. Keduanya saling mendekat, berpelukan dan akhirnya mencium satu sama lain, menegaskan cinta yang selama ini terpendam. Di akhir cerita, kebahagiaan akhirnya datang. Keluarga Kim Nana kembali utuh dan Pak Manje resmi menikahinya. Semua orang pun menemukan kebahagiaan masing-masing. Hayong dengan Pak Yeon, Hadam dengan Yugyum, serta Haran dengan Chan. Haran dan Chan menghabiskan waktu bersama sambil menggambar. Haran menggambar wajah Chan dengan penuh perasaan. Saat Chan hendak menunjukkan gambarnya, ternyata ia justru melamar Haran dan mengajaknya menjalani hidup bersama. Haran pun terkejut sekaligus bahagia dan tanpa ragu menerima lamaran tersebut. Chan kemudian memasangkan cincin di jari Haran dan keduanya saling berpelukan sebelum akhirnya berciuman. Musim semi pun mereka lewati bersama, menandai awal baru setelah semua rintangan yang berhasil mereka lewati. Kini, keduanya benar-benar menemukan kebahagiaan. Demikianlah akhir dari kisah In Your Radiant, sebuah perjalanan penuh luka, penyesalan dan cinta yang akhirnya menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Setiap karakter belajar untuk melepaskan masa lalu, memperbaiki kesalahan dan berani memilih untuk tidak menyerah. Karena pada akhirnya, keajaiban datang bagi mereka yang tetap bertahan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Tulis juga di kolom komentar drama atau film apa yang ingin kalian bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.